Bab 3066 Evil Blood, Subscribe Penatua. Fang Qiyuan begitu cepat sehingga dia bisa membunuh Jian Bugu. Baginya, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika Jian Bugu tidak memutuskan untuk menghindari pertempuran dengan siapapun selama 20 tahun, bahkan dengan pasukan 1000 orang, 1000 kuda, dan langit penuh kapal perang, dia tidak akan bisa dikalahkan. Fang Qiyuan tahu bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Jian Bugu sekarang. Reputasinya di faksi langit akan sangat meningkat. Bahkan mungkin suatu hari nanti dia bisa menjadi pemimpin dari fraksi langit jika dia mencapai ini. Dia tidak merasa ragu. Tangan Fang Qiyuan seperti gunung yang datang untuk menekan Han Sen. Dia dengan senang hati membunuh siapapun yang berani melarangnya untuk mengakhiri hidup Jian Bugu. Teks suci di tangannya berkedip-kedip. Rasanya seperti gunung-gunung yang sedang runtuh. Han Sen tidak merasa ingin menghindar. Dia dikombinasikan dengan Blood Ghost Spirit. Raja Merak bersayap emas masih terus berkembang. Tubuh kucing kecil, meski sudah hampir pulih, belum sepenuhnya sehat. Selain itu bukan ras gen yang diklaim Han Sen dengan benar. Itu tidak di bawah kendali penuhnya. Jika dia ingin menggabungkannya, itu membutuhkan kucing kecil untuk bersedia. Satu-satunya ras gen yang dapat diandalkan Han Sen adalah Blood Ghost Spirit. Beberapa udara ungu keluar dari tubuh Han Sen. Tiba-tiba, ada ekor monyet di belakangnya. Rambutnya berubah ungu, dan dia tiba-tiba tumbuh lebih besar. Tubuhnya memiliki cahaya ungu yang aneh. Itu menyala seperti api ungu. Itu membuat kulit dan rambut Han Sen terlihat seperti kecubung ungu. Berhasil bergabung BG dengan Blood Ghost Spirit. Memiliki gen untuk digabungkan skill Evil Blood. Petik 2. Han Sen tidak tahu apa itu Evil Blood. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan aneh melonjak melalui bagian dalam tubuhnya. Itu mengikuti gerakannya, mengikuti pukulannya. Pang! Tinju api ungu Han Sen menghantam gunung Fang Qiyuan Teks. Itu menghasilkan ledakan. Han Sen berdiri tegak dan tidak bergerak. Teks gunung dipatahkan oleh tinjunya. Tinjunya tidak berhenti sampai di situ. Itu terus berlanjut ke tangan Fang Qiyuan. Tangannya, yang terlihat seperti pengeliling rusa, patah. Itu terbang dan menghancurkan gunung. Blur, Fang Qiyuan memaksa dirinya bangkit dari tanah. Cahaya sucinya berkedip saat darah merembes keluar dari mulutnya. Dia menatap Han Sen dan Jian Bugu dan berkata, "Aku pikir Jian Bugu tidak takut mati. Kamu bilang kamu akan menepati janji 20 tahun, tapi kamu hanya pembohong yang menipu semua orang. Kamu mengatakan kamu akan menepati sumpah itu dan selama 20 tahun dan memutuskan koneksi ke kerajaan Qin. Faktanya, kamu memiliki orang-orang tingkat tinggi dari kerajaan Qin untuk melindungi kamu. Guru Raja Qin yang sangat baik, Jian Bugu. Sumpah yang sangat baik 20 tahun. Ini konyol." Jian Bugu terlihat kedinginan. Dia tidak ingin berdebat dengan Fang Qiyuan. Han Sen tidak bisa menontonnya. Dia memandangnya dengan jijik dan berkata, "Aku membiarkan kamu memberi aku harga baru tetapi menolak tawaran itu. Sekarang, kamu mulai berbicara omong kosong hanya karena kamu gagal membawanya dengan paksa. Apakah Wu Wei Dao Palace selalu seburuk ini?" Petik 2. Diam, beraninya kau, orang gila, meremehkan kekuatan istana Wu Wei Dao. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikan aku, Fang Qiyuan? Aku, yang berasal dari ras gen Seven Heart, sangat menakjubkan. Menjadi musuhku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Fang Qiyuan akan menggunakan Blood Pulse Roh Dewa dan memanggil ras gen lain untuk digabungkan. Beberapa elit memiliki beberapa ras gen untuk digabungkan. Itu bukanlah hal yang langka di 7 kerajaan. Fang Qiyuan berkata bahwa dia adalah pemimpin dari Departemen Seven Heart. Dia mengatakan dia memiliki 7 ras gen yang unik dan dapat menggabungkannya dengan 7 ras gen. Namun, itu sangat jarang. Orang biasa hanya memiliki 3-4 ras gen untuk digabungkan, dan ras gen tidak boleh memiliki elemen yang bertentangan. Misalnya, ras gen elemen air tidak dapat bergabung dengan ras gen elemen api. Itu adalah contoh utama adanya konflik yang dapat membahayakan tubuh seseorang. Fang Qiyuan tampak mengerikan. Dia ingin memanggil 6 ras gen lagi untuk digabungkan, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa komunikasinya dengan Blood Pulse Roh Dewa terputus. Dia tidak lagi bisa memanggil ras gen di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Fang Qiyuan sangat terkejut. Dia menggunakan penglihatan batinnya untuk melihat ke dalam dan melihat tanda Blood Pulse Roh Dewa. Dia memperhatikan bagaimana itu dirusak dengan lapisan ungu. Ada darah ungu kotor di luka-lukanya. Tiba-tiba, Fang Qiyuan merasa tubuhnya agak dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, itu adalah darahnya. Evil Blood Ghost Spirit, tidak mungkin. Aku pikir Blood Ghost Spirit itu punah ketika Molly meninggal. Mengapa Blood Ghost Spirit masih di sini? Petik 2. Fang Qiyuan melihat transformasi Han Sen. Dia benar-benar terlihat seperti Blood Ghost Spirit dari legenda. Dia adalah ras gen khusus yang menemani seorang pembunuh untuk membunuh seorang raja seorang diri. Apa katamu? Han Sen tersenyum pada Fang Qiyuan. Tubuh Fang Qiyuan gemetar. Dia berbalik dan lari. Dia hanya bisa bergabung dengan Holy Wen White Deer. Jika memang begitu, dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Han Sen dalam kondisi itu. Jika dia tidak lari, dia akan mati saat itu juga. Sial, aku harus menebak itu. Tidak mungkin Jian Bugu benar-benar menginginkan kematian. Hati Fang Qiyuan mengutuknya sedalam-dalamnya. Kamu berpura-pura menjadi anak yang keras tetapi kemudian kabur, namun kamu memiliki keberanian untuk berpikir bahwa akulah yang lumpuh. Han Sen mendengus dingin. Dia menggunakan pilar logam dan membidik Fang Qiyuan. Dia mendorong ujung pilar logam dan menerbangkannya ke Fang Qiyuan seperti misil.
Kekuatan Hansen begitu kuat sehingga pilar logam mencapai punggung Fang Qiyuan dalam sedetik. Mendengar suara Break Space yang menakutkan itu, Fang Qiyuan merasa hatinya telah ditipu. Dia mengumpulkan kekuatan dan berbalik. Dia menggunakan tinjunya untuk menangkis pilar logam. Terdengar suara yang sangat keras. Fang Qiyuan merasa tinjunya akan hancur. Kekuatan yang kuat datang di depan dadanya. Dia dipukul. Dia batuk darah saat dia jatuh ke tanah dan membelah parit yang dalam di tanah di bawahnya. Fang Qiyuan ingin melompat, tetapi dia melihat Hansen tersenyum di depannya. Dia menatapnya. Sejak kapan kerajaan Qin memiliki pemuda yang menakutkan seperti ini? Fang Qiyuan menyesali perbuatannya. Dia telah memata-matai kerajaan Qin selama lebih dari 10 tahun. Dia pikir dia tahu tentang semua elit kerajaan Qin. Dia tidak pernah mengira seseorang sekuat Hansen ada. Dalam ingatannya, kerajaan Qin tidak memiliki elit seperti itu. Sudah terlambat baginya untuk menyesali banyak hal sekarang. Hansen tersenyum pada Fang Qiyuan saat dia bertanya, "Namamu Fang Qiyuan, kan? Bunuh aku jika itu yang ingin kamu lakukan. Jangan buang waktuku dengan bicara." Fang Qiyuan tahu dia akan mati. Lagi pula, lawannya memiliki ras gen Blood Ghost Spirit yang sangat kuat. Dia pikir dia punya hubungan dengan Molly. Mungkin mereka adalah pembunuh yang berkonspirasi bersama. Melarikan diri dari orang-orang seperti itu terlalu sulit. Ditambah lagi, dia telah terkena Evil Blood. Dia tidak dapat memanggil ras gen dan terluka parah. Tidak ada cara baginya untuk lari. Mati itu mudah. Aku hanya perlu menggoyangkan jariku untuk membunuhmu 100 kali lipat. Jika kamu ingin hidup, aku bisa mewujudkannya. Hansen tidak marah saat dia berbicara dengan Fang Qiyuan. Apakah kamu ingin aku mengkhianati Wu Wei Dao Palace? Mustahil. Fang Qiyuan berdiri tegak dalam masalah itu. Aku bukan dari kerajaan Qin, jadi pengkhianatan kamu terhadap istana Wu Wei Dao tidak menguntungkan aku, kata Hansen. Maksud kamu apa? Fang Qiyuan membeku. Dia mengira Hansen adalah elit milik kerajaan Qin dan ditugaskan untuk melindungi Jian Bugu. Sekarang, Hansen mengatakan dia bukan dari kerajaan Qin. Dia tidak tahu harus berpikir apa lagi. Kamu bisa dengan mudah mempertahankan hidupmu, kata Hansen sambil tertawa. Aku sangat menyukai Holy Wen White Deer milikmu. Aku butuh tunggangan. Jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan membiarkan kamu hidup. Petik 2. Kamu tidak bisa menipuku. Kamu ingin mengambil ras genku dan membunuhku setelahnya. Kamu pembohong. Fang Qiyuan tidak mempercayai Hansen. Sudah kubilang aku adalah pengusaha normal dengan standar. Aku tidak memiliki hubungan dengan pria itu. Aku baru saja membelinya karena iseng. Jika kamu memberi aku harga yang adil, aku akan menjualnya. Tidak perlu ada pertempuran ini. Kamu tidak mempercayai aku saat itu, dan kamu masih tidak mempercayai aku. Sulit bagiku untuk menahan keinginan untuk membunuhmu. Hansen menghela nafas dan berjalan ke arah Fang Qiyuan. Aku tidak ingin membunuhmu. Jika kamu sangat ingin mati, aku rasa aku harus membantu kamu. Petik 2. Melihat pendekatan Hansen, Fang Qiyuan dengan cepat berteriak, "Tunggu. Aku akan memberimu rusa putih Suci Wen. Tapi maukah kau benar-benar mengampuni hidupku?" Petik 2. Mendengar itu, Li Bingyu tampak muram. Dia adalah salah satu pemimpin istana Wu Wei Dao. Dia tidak senang melihat salah satu temannya terlihat seperti pengecut. Untungnya, dia memakai topeng, jadi tidak ada yang melihat wajahnya. Bab 3067, Subscribe Penatua. Fang Qiyuan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Dia setuju untuk memberi Hansen Wen putih rusa suci. Ras gen jinak dapat ditransfer antara orang-orang yang memiliki Blood Pulse roh dewa tetapi mampu mentransfer tidak menjamin itu dapat digunakan. Jika Blood Pulse roh dewa tidak cocok dengan ras gen, bahkan jika seseorang memiliki ras gen, ia tidak dapat bergabung dengannya. Jika seseorang memaksakan kombinasi, itu mungkin membahayakan tubuh seseorang. Hansen mencoba menggunakan Sea of Souls-nya untuk menerima Holy Wen White Deer yang diberikan Fang Qiyuan kepadanya. Hasilnya mengejutkannya. Sea of Souls dengan cepat menerima Holy Wen White Deer. Setelah itu, orang tidak akan curiga dia berasal dari dunia lain. Pada saat yang sama, Hansen mendengar pengumuman bermain di kepalanya. Mendapatkan ras gen kelas dewa, Holy Wen White Deer. Hansen memeriksa informasi tentang Holy Wen White Deer. Hasilnya mengejutkannya. Holy Wen White Deer, ras gen kelas dewa, dewasa. Holy Wen White Deer ini adalah seorang dewasa. Itu bukan tubuh pamungkas, yang tidak seperti yang dikatakan Tuan yang padanya. Ras gen kelas dewa dewasa bukanlah hal yang buruk untuk didapatkan. Itu cukup bagi Hansen untuk digunakan sebagai tunggangan untuk berkeliling. Tentu saja, Hansen menginginkan Holy Wen White Deer tidak semata-mata lebih dari sekadar menjadi tunggangan. Dia hanya belum ingin membunuh Fang Qiyuan. Menjaga Fang Qiyuan akan berguna. Bisakah aku pergi sekarang? Fang Qiyuan menggertakkan giginya saat dia berbicara. 7 ras gen adalah hidupnya. Sekarang, Hansen telah mengambil satu. Dia sangat membencinya. Tentu saja, kecuali jika kamu ingin tinggal dan makan malam bersama kami, kata Hansen sambil tertawa. Bagaimana dengan Evil Blood dalam diriku? Fang Qiyuan bertanya. Aku hanya bilang aku tidak akan membunuhmu, kata Hansen dengan dingin. Aku tidak mengatakan aku akan menyingkirkan Evil Blood yang aku pompakan kepadamu. Jika kamu ingin bantuan aku dalam hal ini, berikan aku ras gen lain yang setingkat dengan Holy Wen White Deer ini. Entah itu atau telur gen. Petik 2. Kamu, Fang Qiyuan sangat marah, tapi dia tidak meledak dan mengungkapkannya.
Dia tidak terus meminta Han Sen untuk mengeluarkan Evil Blood di dalam dirinya. Fang Qiyuan tidak berani berbalik. Dia hanya melihat Han Sen dan mundur. Dia berjalan jauh dan kemudian mulai berlari seperti orang gila. Melihat Han Sen tidak mengejarnya, Fang Qiyuan merasa lega. Dia juga merasa sangat menyesal. Apakah dia benar-benar bukan elit yang dikirim oleh kerajaan Qin untuk melindungi Jian Bugu? Jika itu semua nyata, aku seharusnya membeli Jian Bugu. Jika aku melakukan itu, semua ini tidak akan terjadi padaku. Petik 2. Fang Qiyuan tidak ingin kembali. Dia harus menemukan cara untuk menghilangkan Evil Blood yang mengganggunya. Jika dia tidak dapat menggunakan ras gennya, dia merasa sangat tidak aman. Untungnya, Evil Blood bukanlah skill gabungan gen yang bisa membunuhmu dalam waktu singkat. Aku akan menunggu sampai aku pulih. Kalau begitu, aku akan kembali untuknya. Fang Qiyuan dengan marah menatap Han Sen dan orang lain. Dia terus melarikan diri dengan tergesa-gesa. Han Sen memanggil Holy Wen White Deer keluar. Dia melihat seekor rusa putih yang sangat kuat dan tampak suci muncul di hadapannya. Tanduk rusa tampak seperti kristal dan giok. Holy Wen White Deer sedikit lebih besar dari seekor kuda. 2 atau 3 orang dengan mudah bisa duduk di atasnya. Yang tua, dan kalian berdua, ibu dan anak perempuan, dapat duduk di Holy Wen White Deer. Han Sen ingin bepergian lebih cepat, tetapi 3 dari mereka adalah orang biasa yang tidak memiliki ras gen. Mereka berjalan terlalu lambat. Tetapi Tuan Yang, Ibu, dan putrinya tidak akan berani duduk di atas Holy Wen White Deer. Tuan Yang berkata, Tuan, kamu harus menjadi orang yang duduk di atasnya. Seorang tuan tidak boleh berjalan saat bawahannya naik. Jika orang melihat itu, mereka akan mengira kami adalah bawahan yang sangat kasar. Petik 2. Han Sen mencoba meyakinkan mereka sebaliknya, tetapi dia gagal. Dia berhenti berbicara dan melompat ke atasnya. Dia berbicara kepada gadis kecil, Yu Yu, dan ibunya, Jiangxi, dan berkata, aku izinkan kalian untuk duduk dengan aku. Kalau tidak, kalian terlalu lambat, dan aku tidak bisa menunggu selama itu. Petik 2. Jiangxi mengangguk dan mengangkat Yu Yu ke punggung rusa putih. Yu Yu baru berusia 3 atau 4 tahun. Dia punya hati ayam. Han Sen memeluknya, tapi tubuhnya terus bergetar. Dia gemetar seperti kucing kecil. Karena Tuan Yang dan Jiangxi tidak bisa berjalan cepat, meskipun Han Sen memiliki tunggangan yang bagus, mereka melakukan perjalanan dengan lambat. Li Bingyu memanggil ras gen yang tampak seperti serigala hitam. Dia berkuda di sebelah Han Sen tetapi merasakan kesibukan campuran. Li Bingyu berpikir, apa yang terjadi? Mengapa Han Sen memiliki Blood Ghost Spirit itu? Di dalam istana batu, apakah ada telur gen Blood Ghost Spirit? Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Han Sen benar-benar berhasil meninju Blood Ghost Spirit dewasa kembali menjadi telur. Beberapa dari mereka mencapai kota Raja Qin. Mereka pergi ke rumah tua Qin Xiu, tapi Han Sen kecewa. Tempat itu telah menjadi tempat wisata zaman modern. Itu tidak ada hubungannya dengan Qin Xiu yang asli dan saudara perempuannya. Bangunan-bangunan itu jelas belum dibangun pada masa Qin Xiu masih hidup. Era Qin Xiu sudah terlalu lama. Bangunan itu mungkin baru berumur 1000 tahun. Mereka tidak mungkin berasal dari saat Qin Xiu masih hidup. Perjalanan ke planet Turin itu akhirnya mengecewakan Han Sen. Dia tidak dapat menemukan apapun tentang Qin Xiu, dan dia juga tidak menemukan apapun tentang Qin Waner. Sepertinya aku harus pergi ke ibu kota kerajaan Qin. Sekarang, itulah satu-satunya tempat di mana aku mungkin bisa menemukan petunjuk. Han Sen berkeliling kota itu selama beberapa hari sebelum memutuskan untuk pergi ke ibu kota kerajaan Qin berikutnya. Han Sen sangat tertekan karena dia tidak punya cukup uang untuk membeli atau menyewa kapal. Mereka telah menghabiskan semua tabungan Tuan Yang, dan Tuan Yang bukanlah orang kaya. Mereka menjual beberapa telur gen, tetapi uangnya hampir habis. Jian Bugu, Jiangxi, dan Yu Yu sangat miskin sehingga mereka tidak punya apa-apa untuk disumbangkan. Han Sen meminjam sejumlah uang dari Ghost Skill untuk membayar biaya perjalanan mereka. Mereka naik ke pesawat yang akan membawa mereka ke ibu kota kerajaan Qin. Han Sen berpikir, setelah pergi ke ibu kota kerajaan Qin, kita harus mengeluarkan lebih banyak uang. Aku tidak tahu kapan selanjutnya aku akan menemukan petunjuk yang aku cari, tetapi aku tidak dapat terus meminjam uang. Dia ingin tahu bagaimana dia bisa menghasilkan banyak uang untuk melakukannya dengan baik di kerajaan Qin. Dia tidak akan bisa mencapai apapun tanpa uang yang banyak. Membunuh ras gen atau menemukan telur gen adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang, tetapi Han Sen tidak tertarik melakukannya. Baginya, itu hanya membuang-buang waktu. Han Sen terus berpikir, dia memutuskan bahwa begitu dia mencapai ibu kota kerajaan Qin, dia akan membuka toko yang menjual telur gen. Dengan kekuatan Sutra Kuning Xuan, dia kemungkinan besar akan mendapatkan cukup banyak uang. Fang Qiyuan memiliki kekuatan seperti itu, dan istana kerajaan Qin memiliki lebih banyak elit. Dengan situasiku saat ini, memaksa masuk ke istana untuk menemukan tubuh Qin Waner sepertinya tidak mungkin. Aku harus menyelinap masuk. Hal pertama yang dipikirkan Han Sen adalah Qin Bai, putra pemimpin yang bodoh. Han Sen menyerah pada ide untuk mencari Qin Bai. Jika Qin Bai adalah seorang raja, mungkin ada baiknya bertanya padanya. Qin Bai hanyalah seorang putra mahkota. Han Sen tidak memiliki banyak otoritas, dan orang-orang hanya akan memperlakukannya seperti bawahan. Akan sulit untuk berhenti dari pekerjaan putra mahkota. Mari kita buka toko untuk menikmati hari-hari nyaman di mana aku bisa membuat sketsa ini dengan benar. Meskipun Han Sen sedang terburu-buru, itu adalah sesuatu yang dia tahu dia harus mengambil waktu dengannya.
Bab 3068 Omen, pembohong tua, aku lapar. Di jalanan, ada seorang gadis kecil cantik yang terlihat seperti boneka. Dia menarik lengan baju pria tua di sebelahnya. Matanya terbuka lebar saat dia menatapnya. Dia memastikan untuk membuat dirinya terlihat sangat menyedihkan. Wajahnya terlihat seperti kelaparan, dan dia kekurangan pakaian. Sepertinya dia dilecehkan. Itu membuat orang lain ingin mengasihani dia dan menangis ketika mereka mendengar cerita yang dia ceritakan. Sudut mata lelaki tua itu bergerak-gerak. Setengah hari yang lalu, Bauer makan makanan termahal di restoran termahal dan telah mengosongkan dompetnya dari setiap sen yang dikandungnya. Bahkan dia mulai mempercayainya. Dia ingin menamparkan mulutnya dan mengutuk dirinya sendiri karena tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa membesarkan seorang gadis kecil dengan baik. Anak kecilku, sejak kau bersamaku, mulutmu tidak berhenti bergerak, kata lelaki tua itu dengan sedih. Dengan caramu makan, meskipun ada segunung emas dan segunung perak, itu akan dimakan olehmu. Bagaimana Hansen dulu membesarkanmu? Petik 2. Ayah tidak akan membiarkan aku kelaparan. Jika kamu mengatakan kamu tidak mampu merawat aku akan kembali. Bauer tampak kesal. Dia berbalik, siap untuk pergi. Anak kecil, aku mengakui. Aku akan membawamu ke tempat yang enak untuk makan, kata lelaki tua itu sambil menyeret Bauer bersamanya. Old liar, jangan berani-berani mencoba dan berbohong padaku. Bauer memicingkan mata ke orang tua itu. Aku akan berbohong kepada orang lain, ya, tapi kamu. Orang tua itu bertanya, kamu hanya perlu menunggu di sini sebentar. Aku akan mengajakmu makan sesuatu yang sangat enak dan pedas. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau di sana. Aku berjanji kamu akan kenyang. Kamu sangat baik, kakek tua. Bauer banyak tersenyum. Dia memegang tangan lelaki tua itu dan berperilaku sangat manis. Gadis ini, itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa dibesarkan sampai usia ini? Bagaimana bajingan Hansen itu bisa membesarkanmu begitu besar? Orang tua itu tidak bisa berkata-kata. Ngomong-ngomong, pembohong tua, kupikir kamu kehabisan uang. Bauer menatap lelaki tua itu dan berkedip saat berbicara dengannya. Makan tidak membutuhkan uang sepanjang waktu. Bauer sedang memegang bendera saat dia berjalan di seberang jalan. Dia pergi mencari sesuatu. Tidak lama kemudian, dia membungkuk dan mengambil sebuah batu yang tajam dan seukuran kepalan tangan. Dia menarik Bauer sambil terus berjalan. Ketika mereka sampai di pertigaan, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dia kemudian meletakkan batu tajam di sudut yang berputar. Bauer berkedip dan bertanya, bisakah kita mendapatkan uang untuk makan dengan cara ini? Tentu saja, makanan enak akan datang ke sini sekarang, kata lelaki tua itu. Dia menarik Bao ke depan untuk berjalan bersamanya. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di dekat jalan. Dia meletakkan bendera dan meletakkan kain kuning di tanah. Dia menarik kursi dan duduk di atas kain. Dia menutup matanya dan beristirahat. Old liar, apakah ini akan berhasil? Bauer menunggu sebentar, tapi tidak ada yang enak yang muncul. Jangan terburu-buru. Itu sedang dalam perjalanan yang menyenangkan. Mata lelaki tua itu tidak terbuka. Dia tampak tenang saat berbicara dengannya. Setelah beberapa saat, di jalanan tiba-tiba ayam-ayam beterbangan dan anjing-anjing melompat. Mereka melihat seorang pria mengendarai ras gen kepiting emas yang besar. Itu tergelincir di sekitar jalan, membuat jalan menjadi kotor. Melihat kepiting emas besar yang tampak seperti tank mendekati mereka, mata dan bibir lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat tipis. Dia kemudian menghembuskan udara dan membuat suara aneh. Ketika kepiting emas besar mendengar suara itu, gerakan tubuhnya yang gila terhenti. Orang di atas binatang itu tampak agak bersemangat. Emas, kepiting besar berhenti. Itu terjadi secara tiba-tiba, jadi pria itu langsung terlempar. Itu tampak seperti anjing yang makan kotoran. Kepalanya menghadap ke depan lelaki tua peramal itu dengan kaget. Orang tua itu memandang pemuda yang jatuh dengan pantat mencuat dan berkata, orang tua, aku telah melihat dahi kamu menjadi gelap. Apakah kepalamu menderita stroke kesialan? Hari ini, kamu akan menderita kutukan. Petik 2. Pria muda itu bangkit dari tanah. Dia menyeka darah dari hidungnya, menatap lelaki tua itu, dan dengan dingin berkata, Pak tua, beraninya kamu mulai berbicara denganku. Apakah kamu tahu siapa aku? Petik 2. Setelah itu, pemuda itu mengulurkan tangannya untuk memukul lelaki tua itu. Orang tua itu tidak bergerak. Dia dengan dingin berkata, jika aku tidak salah, kamu baru saja mengalami perubahan yang bisa membuat orang yang sedih sangat bahagia. Kamu punya kesempatan di hadapanmu. Petik 2. Ketika pemuda itu mendengarnya, dia terkejut. Tinju yang hendak menyerang diturunkan. Orang tua, siapa yang mengirimmu ke sini? Bagaimana kamu bisa tahu segalanya tentang aku? Pria muda itu menatap pria tua yang meramal dan memeriksanya. Orang tua peramal itu menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar ingin menyelamatkan orang, tetapi orang-orang selalu begitu cuek. Lupakan. Setelah itu, orang tua peramal itu mengambil tokonya. Dia membawa gadis kecil itu bersamanya saat dia pergi. Sementara itu, dia berkata pada dirinya sendiri, Tuhan cemburu pada orang-orang jenius. Sayang sekali. Tunggu, apa maksudmu, Pak Tua? Setidaknya, beritahu aku. Jika tidak, aku akan mematahkan gigi lama kamu. Kalau begitu, kamu tidak akan pernah bicara omong kosong lagi. Pria muda itu mengulurkan tangannya dan menghentikan keduanya untuk pergi. Orang tua peramal itu menghela napas dan berkata, aku khawatir kamu tidak akan mempercayai aku bahkan jika aku memberi tahu kamu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberikan satu berita menarik.
Kamu tidak perlu membayarnya. Jika bermanfaat, itu akan menjadi kesenangan aku. Jika tidak berguna, tidak ada dari kita yang kehilangan apapun. Petik 2. Setelah itu, lelaki tua itu mengeluarkan seutas tali dan memberikannya kepada pemuda itu. Maksud kamu apa? Pemuda itu menerima tali itu dengan curiga. Sepertinya itu tali biasa, panjangnya kurang dari 9 kaki dengan ulir kecil. Jika bukan karena peramal yang menceritakan apa yang terjadi, dengan sikap pemuda itu, dia akan menggantung lelaki tua itu dengan tali. Orang tua itu berkata, letakkan tali di pinggang kamu dan pasang yang lainnya pada Razgen. Kemudian, kamu akan tahu. Petik 2. Baik, aku akan melihat apa yang kamu lakukan. Jika ini buang-buang waktu, aku akan kembali dan mematahkan mulut bodoh kamu. Seseorang datang ke sini dan mengawasi orang tua ini. Karena apa yang pemuda itu teriakkan, beberapa pria besar muncul. Mereka melarang lelaki tua dan gadis muda itu pergi. Ada yang harus aku lakukan. Jika tidak berhasil, ketika aku kembali, kamu adalah ayah yang sangat baik. Setelah pemuda itu mengatakan itu, dia melompat ke atas punggung kepiting itu. Mengikuti instruksi yang diberikan oleh lelaki tua itu, dia mengikat salah satu ujung tali ke pinggangnya dan ujung lainnya ke kepiting emas. Dia mengambil kepiting itu dan berusaha untuk pergi. Tunggu sebentar, tarik talinya 1 kaki dan lebih pendek 7 inci. Orang tua peramal menghentikan pemuda itu. Pemuda itu tidak terlalu mempercayainya. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, tidak ada yang bisa melihatnya. Tidak ada cara bagi orang lain untuk mengetahuinya. Orang tua peramal itu berbicara dengan benar, yang membuatnya takut. Sulit dipercaya, itulah sebabnya dia pikir dia harus mencobanya. Pemuda itu menarik talinya lebih pendek dan berpikir, setelah aku selesai, jika tali bodoh ini tidak melakukan apa-apa, aku akan mematahkan mulutnya. Saat dia baru saja mengikat tali, kepiting emas itu berbalik dan mulai berputar sangat cepat. Pemuda itu jatuh dari punggung kepiting. Mata pemuda itu terbuka lebar. Dia melihat dirinya hampir jatuh ke tanah. Pinggangnya terasa kencang. Dia hanya berjarak setengah kaki dari tanah yang tergantung di tali. Pria muda itu melihat lebih dekat. Dia dengan cepat berkeringat dingin. Ada batu tajam yang jaraknya 5 inci dari mata kirinya. Jika tali tidak menariknya saat dia jatuh, dia bisa saja dibutakan. Dia memikirkan konsekuensi dari tali itu. Kaki pemuda itu menjadi lembut. Dia berkeringat dingin. Dia merasa itu terlalu dekat. Beberapa laki-laki muda mengelilingi laki-laki dan perempuan tua itu. Banyak orang melihat ini. Pemuda, yang pergi dari sudut, telah kembali. Dia berlari dan berteriak, "Peritua! Peritua! Peritua, kau seperti dewa!" Bab 3069, Subscribe Penatua. Hansen dan kelompoknya berjalan di depan gerbang Big Qin Capital. Sudah setengah bulan kemudian sekarang. Tanah kerajaan Qin besar terlalu luas. Bahkan dengan perjalanan subruang dan lompatan antariksa, butuh waktu setengah bulan untuk mencapai ibu kota dari planet Turin. Mereka bahkan bertukar kapal 2 kali. Apakah ini ibu kota Qin besar? Tuan Yang dan yang lainnya terkejut dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Seluruh ibu kota Qin besar tidak dibangun di atas planet. Itu dibangun di atas stasiun luar angkasa raksasa buatan manusia. Stasiun luar angkasa lebih besar dari planet Turin. Saat melihatnya dari jauh, itu seperti sebongkah batu giok yang melayang di angkasa. Li Bingyu sedikit bersemangat. Dari apa yang dilihatnya, Hansen ada di ibu kota dengan kebutuhan untuk mencari Qin Bai. Saat mereka bertemu, kesempatannya untuk menyerang akhirnya akan tiba. Li Bingyu tertawa dan berkata, di 7 kerajaan, hanya ibu kota kerajaan Qin yang tidak dibangun di atas permukaan planet. Kota dinding batu giok ini adalah hal yang paling dibanggakan oleh orang-orang Qin. Mereka dibangun oleh Raja Qin yang pertama. Sekarang, miliaran tahun telah berlalu. Meskipun ribuan tahun, penuh dengan perang dan bencana alam, itu telah melewati semua yang dilemparkan padanya dan berjalan tanpa hambatan. Itu menampung kehidupan puluhan miliar warga sipil dan bangsawan kerajaan. Pembangunannya adalah prestasi yang ajaib, dan tentunya salah satu yang terbesar sepanjang sejarah alam semesta. Petik 2. Apakah ini karya Qin Xiu? Hansen diam-diam melihat kota dinding giok yang ajaib. Jian Bugu tersenyum dan berkata, raja-raja lain menyelesaikan keajaiban ini karena kekuatan Raja Qin sangat kuat. Mereka hampir bisa menaklukkan alam semesta. Ini tidak seperti 6 kerajaan lainnya yang akan dihancurkan, tetapi mereka harus membayar pajak ke negaraku setiap tahun agar hubungan tetap stabil. Aku tidak berpikir negara kita bisa membangun kota tembok giok ini lagi. Sungguh memalukan bahwa ketika kerajaan Qin dalam kondisi terbaiknya, raja sejati lenyap. Raja Qin masa depan kekurangan apa yang diperlukan untuk menaklukkan alam semesta. Petik 2. Hansen tidak bisa tidak memuji. Qin Xiu benar-benar orang yang hebat. Tidak sulit untuk melatih kemampuannya sebaik mungkin. Aku bisa melakukan itu, tapi Qin Xiu mencapai kekuatan maksimal pribadinya dan mendapatkan pemerintahan kerajaan raksasa. Dia adalah orang yang sangat sukses. Aku tidak berpikir aku bisa melakukan hal-hal yang telah dia lakukan. Petik 2. Setelah memasuki kota dinding giok, Hansen menyadari bahwa dia terlalu naif. Dia tidak bisa membuka toko. Dengan sedikit uang yang mereka miliki, dia bahkan tidak dapat menemukan tempat tinggal untuk mereka. Di tempat yang mahal itu, ibu kota kerajaan Qin, bahkan menyewa ruang sekecil kamar mandi akan menghabiskan biaya 10.000 sebulan. Hansen memandang Jian Bugu dan bertanya, Tuan Jian, di kota tembok giok ini, di mana bangsawan berburu Razgen? Jian Bugu menjawab, kota tembok giok memiliki banyak perangkat teleportasi.
Kamu dapat berteleportasi ke planet yang terdekat dengan kota dinding giok. Di planet-planet itu, ada banyak gelombang tanah dan ras gen. Petik 2. Han Sen mengangguk. Dia berpikir untuk mengejar beberapa telur gen terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang dan kemudian membuka tokonya. Aku rasa aku tidak bisa membuka toko. Izinkan aku membuat toko online. Setelah menetap, Han Sen meminta tuan yang bertanggung jawab atas toko online. Dia bersiap untuk pergi ke planet lain untuk mendapatkan telur gen untuk persediaan. Li Bingyu berkata dia ingin mengikuti Han Sen, tetapi permintaannya untuk ikut serta ditolak. Tidak mungkin dia memiliki toko online di sini, Li Bingyu dengan dingin berkata pada dirinya sendiri sambil tertawa. Ini pasti dia yang memulai. Tujuan terakhirnya di sini, di kota ini adalah untuk mencari dan menemukan Qin Bai. Petik 2. Dia tahu Han Sen tidak punya uang. Jika dia tidak mengumpulkan telur gen untuk dijual kepada orang-orang di kota dinding batu giok secara online, mereka kemungkinan besar akan kelaparan. Ibu kotanya tidak seperti tempat lain. Di sanalah semua toko berada. Untuk bisa menjual telur gen di sana, biasanya hanya bangsawan besar dari faksi mewah yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka memiliki tanaman untuk dipanen. Menjalankan pendirian seperti itu saja sudah sulit. Ditambah lagi, Han Sen hanya membuka toko online. Dia tidak punya uang untuk mengiklankan barang dagangannya atau membangun keberadaan fisik. Dia juga tidak memiliki aliran sumber daya yang stabil. Untuk mengembangkan dan mewujudkan niatnya, itu akan menjadi jalan yang sulit. Dia akan beruntung tidak kehilangan uang. Li Bingyu mengira dia akan melihat toko online Han Sen segera ditutup. Jika Han Sen datang meminta uang, dia akan memberitahunya bahwa kantongnya sama kosongnya. Itu kemungkinan akan mendorong Han Sen untuk bertemu dengan Qin Bai. Han Sen sedang mencari info di kota dinding giok. Dia memeriksa toko online yang menjual telur gen, dan dia mendapat ide tentang jenis telur gen mana yang terjual dengan baik. Ketika Han Sen tiba di sistem teleportasi kuantum, dia sangat terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. Perangkat teleportasi itu sama seperti yang ada di tempat kudus. Apakah itu berarti perangkat teleportasi di tempat suci benar-benar berasal dari alam semesta kerajaan? Wajah Han Sen terlihat sangat aneh. Dia tahu bahwa kemampuan aliansi untuk membuat perangkat teleportasi berasal dari solusi teknologi yang berasal dari peradaban lain. Di masa lalu, dia mengira itu adalah teknologi kristalizer. Melihat perangkat teleportasi ini, dia menyadari bahwa mereka sangat mirip. Sulit dipercaya bahwa tidak ada hubungannya. Setelah membayar biaya teleportasi, Han Sen memiliki perasaan yang sangat familiar. Dia tiba di sebuah planet bernama Guya. Han Sen telah melakukan penelitian di tempat ini. Planet Guya memiliki beberapa ras gen yang sangat aneh. Ras gen tidak sulit ditemukan, tetapi telur gen sulit ditemukan. Ada ras gen Viscaon yang disebut mata roh jahat. Levelnya tidak tinggi, tapi skill gabungannya bisa memberi manusia penglihatan sinar X. Harga telur gen mata iblis roh lebih tinggi dari harga telur gen Earl, tapi tidak ada yang menjualnya. Tentu saja, Han Sen tidak berencana menjual telur gen mata roh jahat. Dia mengira orang-orang yang menginginkan telur gen hanya melakukannya karena alasan yang menyimpang. Kedua, sangat sulit menemukan mata roh jahat. Aku hanya akan membuat diriku sendiri untuk dimainkan. Han Sen terus berpikir saat dia berjalan. The Holy Wen White Deer terlalu menarik perhatian. Ada banyak orang di sekitar, jadi Han Sen tidak mengendarainya. Dia hanya berjalan perlahan. Dia terus berjalan, mencoba memeriksa planet Guya. Dengan informasi yang dia kumpulkan secara online, tidak jauh dari sisi barat, ada tempat bernama Nightcry Valley. Ada ras gen Viscaon yang berasal dari wilayah tersebut. Itu adalah ras gen yang disebut 8 serangga suara. Dalam perburuan ini, Han Sen mencari-cari 8 Soundbug. Sama seperti mata roh jahat, telur gen 8 Soundbug sangat langka. Mereka dijual dengan harga tinggi. Kekuatan bertarung 8 Soundbug lemah, dan gabungan skill 8 Soundbug juga tidak banyak membantu. Terlepas dari itu membuat musik dan suara manusia menjadi lebih baik. Alam semesta kerajaan tidak semuanya didasarkan pada pertempuran. Mereka memiliki budaya dan hiburan. Oleh karena itu, era itu memiliki banyak musisi. Banyak anak muda yang ingin menjadi penyanyi atau idola. Itu terutama berlaku bagi para bangsawan, yang sangat menikmati bentuk hiburan seperti itu. 8 Soundbug sangat penting bagi penyanyi. Tidak banyak ras gen dengan tipe itu. Ada yang di tingkat yang lebih tinggi, tetapi orang biasa tidak mampu membelinya. Telur gen dari 8 Soundbug sangat langka, jadi permintaan mereka lebih tinggi. 8 Soundbug Nightcry Valley adalah tingkat dewasa. Mereka tidak bisa dijinakkan dan digabungkan, jadi tidak ada yang menangkap 8 Soundbug. Bab 3070, Subscribe Penatua. Han Sen mengira Nightcry Valley tidak akan memiliki orang di sana untuk tempat itu yang memiliki 8 Soundbug. Daerah itu tidak memiliki denyut nadi, dan 8 Soundbug sulit ditangkap. Seharusnya tidak ada orang di sana. Tak lama setelah Han Sen memasuki lembah, dia melihat seorang wanita. Wajahnya ditutupi kerudung hijau. Dia sedang duduk di atas batu besar di Nightcry Valley. Matanya terpejam. Sepertinya dia sedang beristirahat. Han Sen melihat wajahnya dan mengerti dia ada di sana untuk menangkap 8 Soundbug juga. 8 Soundbug hanya muncul di lembah pada malam hari. Dia jelas menunggu gelap. Dia percaya seharusnya tidak ada orang di sana, begitu pula wanita itu. Dia sama terkejutnya melihat Han Sen datang. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dan dia mengenakan jubah yang sangat besar yang menyembunyikan bentuk tubuhnya, matanya terlihat seperti air musim gugur.
Orang-orang pasti percaya bahwa dia adalah orang yang sangat cantik. Hansen berpikir, mungkin hanya matanya yang terlihat bagus. Mungkin sisa wajahnya jelek dan aneh. Aku tidak melihat alasan lain mengapa dia mungkin menyembunyikan wajahnya. Jika Hansen tahu siapa wanita itu, dia akan mengerti mengapa dia melakukan wajahnya seperti itu. Dia adalah salah satu dari 3 idola besar di kerajaan Qin besar. Dia dipanggil Feng Feifei, dan dia diberi gelar penyanyi Phoenix. Di kerajaan Qin besar, dia sangat terkenal. Dia punya banyak penggemar. Jika dia tidak menyembunyikan wajahnya saat dia pergi keluar, pasti ada kemacetan di mana-mana. Idola kerajaan besar Qin bukanlah bintang atau selebritas biasa. Dulu, penyanyi Raja Qin, Zhong Liqing menyanyikan satu lagu dan menakuti 10 kapal perang kerajaan Zhao yang berusaha menyerang planet Cimo. Itu adalah yang terkuat saat itu. Tentu saja, itu karena Zhong Liqing memiliki ras gen tertinggi yang disebut suara absolut. Ketiga idola besar itu tidak setenar Zhong Liqing, tetapi mereka hanya sedikit jauh dari yang dikenal luas. Mereka semua adalah elit yang memiliki ras gen elemen sonik kelas dewa. Mereka bukan hanya penyanyi atau bintang. Di alam semesta kerajaan, tanpa bantuan ras gen yang kuat, seseorang tidak dapat mencapai puncak dengan cara apapun. Setiap orang kelas atas profesi menjadi elit paling menakutkan. Feng Feifei telah datang ke Nightcry Valley untuk melihat 8 Soundbug. 8 Soundbug yang telah menetas tidak dapat dijinakkan dengan sempurna, tetapi dapat digunakan untuk membuat obat gen yang dapat melembabkan tenggorokan. Untuk seorang penyanyi, itu hal yang sangat bagus. Tentu saja, pada level Feng Feifei, 8 Soundbug biasa tidak akan cocok untuknya. Sebelumnya, dia mendengar tentang Nightcry Valley yang memiliki 8 Soundbug mutan yang langka. Dia ingin melihat-lihat dan memeriksa validitas klaim tersebut. Jadi, dia datang ke Nightcry Valley untuk mencari 8 Soundbug khusus itu. Melihat Hansen tiba di Nightcry Valley, Feng Feifei tidak terlalu peduli. Bahkan jika Hansen ada di sana untuk menangkap 8 Soundbug, dia tidak percaya dia punya daging untuk mengalahkannya. Ditambah, dia menginginkan 8 Soundbug mutan. Dia tidak mengejar jenis biasa dari 8 Soundbug. Feng Feifei tidak keberatan Hansen berada di sana, tetapi Hansen tidak keberatan dengan kehadiran Feng Feifei. Dengan adanya orang luar di sana, dia tidak dapat dengan bebas menggunakan sutra kuning Xuan. Jika orang luar melihatnya mengubah ras gen menjadi telur, orang mungkin akan menangkapnya untuk penelitian. Saat Hansen terus melihat Feng Feifei, dia mulai mengerti bahwa dia bukanlah tipe orang yang bisa dipusingkan. Setidaknya, itulah perasaan yang dia rasakan. Dia tidak memiliki bukti bahwa itu masalahnya. Melihat Feng Feifei menutup matanya lagi, Hansen berjalan melewatinya. Dia terus menuju ke ceruk yang lebih dalam di Nightcry Valley. Dia ingin menjaga jarak darinya sehingga dia tidak bisa melihat apa yang akan dia gunakan. Orang normal yang pandai bernyanyi seharusnya juga memiliki pendengaran yang baik. Feng Feifei adalah salah satu yang baik, dan tubuhnya memiliki ras gen yang unik. Meskipun dia tidak membuka matanya, gerakan Hansen ada di telinganya. Dalam benaknya, dia membayangkan adegan dirinya dan gerakannya. Melihat Hansen tidak mengenalinya dan berjalan langsung ke lembah, Feng Feifei merasa sangat lega. Jika dia dikenali, dia akan bermasalah. Dia tidak akan bisa mendapatkan 8 Soundbug mutan seperti yang dia harapkan. Jika orang lain tahu bahwa penyanyi dan idola top Feng Feifei berjuang untuk 8 Soundbug dengan orang biasa, bahkan jika dia ada di sana lebih dulu, orang akan banyak membicarakannya. Feng Feifei tidak takut, tetapi itu masih sesuatu yang membuatnya merasa tidak enak badan. Faktanya, Feng Feifei terlalu banyak berpikir. Hansen tidak tahu tentang 8 Soundbug mutan. Dia hanya ada di sana menangkap 8 Soundbug biasa. Hansen berjalan ke bagian yang lebih dalam dari Nightcry Valley. Meski saat itu baru malam hari, dan langit tidak terlalu gelap, semakin jauh dia berjalan ke lembah, semakin gelap lembah itu. Di dalam lembah, tidak ada pohon besar. Hanya ada beberapa tumbuhan kecil di sekitarnya, tapi rerumputan dan daunnya sangat panjang. Mereka bisa setinggi 3 kaki. Alasan tempat itu disebut Nightcry Valley adalah karena ras gen di sana kebanyakan muncul pada malam hari. Seseorang tidak dapat melihat mereka di siang hari. Jadi, Hansen berjalan lebih dalam ke lembah untuk menemukan ras gen. Anehnya, dia tidak menemukannya. Dia berjalan ke titik terjauh dari lembah dan mencapai jalan buntu. Dia memutuskan untuk kembali. Dia jauh dari wanita itu sekarang. Dia tidak lagi melihatnya, dan area di sekitarnya memiliki rumput setinggi 3 kaki. Jika wanita itu tidak lari ke sana, dia tidak akan melihat apa yang dilakukan Hansen. Di bagian lembah yang paling dalam, terdapat sebuah kolam dengan air yang sangat jernih. Itu tidak besar, itu hanya setengah dari ukuran lapangan basket. Airnya jernih. Dia melihat beberapa batu mirip telur bebek di bawah permukaan. Di dekat kolam, ada beberapa batu besar. Hansen duduk di atas yang terbesar. Dia bisa melihat ke 6 arah berbeda dan mendengar dari 8 arah. Dia akan punya waktu untuk membidik. Langit menjadi gelap. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, Hansen mendengar suara tesi-tesi. Itu adalah sesuatu yang cukup akrab dengan Hansen. Itu adalah suara jangkrik. Hansen mengikuti dari mana suara itu berasal, tetapi dia gagal menemukan jangkriknya. Dia menemukan bahwa suara itu berasal dari retakan di batu dekat kolam. Hansen baru saja akan melihat-lihat. Dia ingin melihat apakah itu ras gen, tapi matanya membeku. Dia melihat gerakan di dalam air. Hansen menahan tubuhnya dengan kaku dan mengintip ke dalam air.
Meskipun cahaya di lembah sangat minim, Hansen memiliki sepasang mata yang bagus yang memungkinkannya untuk melihat dasar kolam. Dia melihat makhluk aneh bergerak perlahan. Benda itu tampak seperti tokek. Itu sangat besar, panjangnya 1 kaki, tubuhnya berwarna hijau tua, dan berada di dalam air. Itu menyamarkan dirinya di lumut air, jadi sulit untuk diperhatikan. Tokek besar, hijau tua, dan besar itu memutar tubuhnya melalui air untuk memanjat. Itu akan menuju celah batu yang memiliki suara tesi-tesi. Tokek besar muncul dari air, menatap celah batu, dan naik ke dalam. Itu seperti ular beracun yang memakan manusia. Tubuh berwarna hijau tua tidak bersisik, tetapi memiliki banyak benjolan kecil. Itu tampak seperti benjolan kodok. Melihat tokek besar datang di depan celah batu itu bersinar dengan warna merah. Sesuatu muncul darinya. Bab 3071, Subscribe Penatua. Seekor jangkrik besar bertubuh hitam, berkepala merah keluar dari celah batu. Ia bertarung dengan tokek hijau tua yang besar. Jangkrik itu hanya seukuran kepalan tangan. Ia jauh lebih kecil dari tokek besar, tapi ia sangat cepat. Itu tidak dirugikan saat bertarung. Hitam dan hijau, 2 bayangan, bertempur di tepi kolam. Pertarungan itu intens untuk ditonton. Hansen menganggapnya sebagai tontonan yang menyenangkan. Tingkat kedua ras gen itu tidak terlalu tinggi. Mereka paling banyak Viscount, tetapi metodologi pertempuran mereka sangat intens. Rasanya seperti menonton pertandingan jangkrik. Meskipun burung pipit kecil, mereka tetap daging. Aku akan menunggu sampai hampir selesai, lalu aku akan mengubahnya menjadi telur. Aku harus bisa mendapatkan sedikit uang ketika aku membawanya kembali. Setidaknya aku bisa menyelesaikan masalah sewaku. Petik 2. Hansen bersenang-senang menonton ini. Tiba-tiba, benjolan racun pada tokek itu meledak. Jus hijau disemprotkan kemana-mana. Itu seperti bunga mekar yang menyembur ke seluruh jangkrik. Cangkang pada tubuh jangkrik tampak seperti telah disemprot dengan asam. Itu mengeluarkan asap putih. Sepertinya itu sedang berkarat. Kriket berbunyi, tesi-tesi, dan jatuh ke tanah. Tokek melihat bahwa serangannya berhasil, jadi ia mendekati musuhnya. Jangkrik itu meronta, mencoba kembali ke celah batu. Jus tokek terlalu beracun. Sebelum jangkrik bisa memanjat celah batu, cangkang di tubuhnya sudah terkorosi. Blighter itu menjadi buram dan menjijikkan. Itu tidak akan bertahan lama. Kriket tiba-tiba tampak seperti hidup kembali. Kaki belakangnya menggunakan kekuatan tersembunyi untuk membuat tubuhnya yang berdarah melompat dan menghindari lidah tokek. Itu memasuki celah batu. Itu terluka parah, jadi tidak ada gunanya kembali ke dalam gua. Tokek tidak perlu melakukan apapun. Ini akan segera berubah menjadi air berdarah. Hansen tahu sekarang adalah waktunya untuk bertindak, tetapi muridnya tiba-tiba menjadi kecil. Tokek itu berada di depan celah batu. Tiba-tiba, cahaya dingin bersinar darinya. Sebelum tokek besar berwarna hijau tua bereaksi, ia telah berubah menjadi batu. Hah, apakah jangkrik itu memiliki kemampuan untuk membatu? Mengapa tidak menggunakannya lebih awal? Hansen sangat bingung. Sebelum dia memikirkannya lagi, Hansen khawatir jangkrik itu terluka parah. Jika itu berubah menjadi air darah, tidak peduli seberapa kuat sutra kuning suannya, dia tidak bisa mengubah tumpukan bubur menjadi telur. Hansen berkedip dan datang ke depan celah batu yang sulit dipahami. Dia melemparkan sutra kuning suannya untuk menyalakan cahaya merah yang menghantam tokek besar, hijau tua, dan membatu. Meskipun tubuhnya membatu, di bawah kekuatan sutra kuning suan, ia tetap berubah. Dengan cepat berubah menjadi telur hijau tua seukuran telur merpati. Dia memegang telur tokek itu. Hansen mengulurkan tangannya untuk meninju batu itu. Dia ingin meledakkan celah batu dan melihat apa yang dilakukan jangkrik di dalamnya. Setelah Hansen melepaskan pukulannya, hanya beberapa retakan yang terwujud di batu itu. Dia tidak bisa memecahkannya. Hah, apa yang sedang terjadi? Hansen kaget. Kekuatan pukulannya menakutkan. Lupakan tentang batu, tapi dia mampu memecahkan ingot platinum murni menjadi potongan-potongan mini dengan kekuatan yang dia berikan pada pukulannya. Sekarang, yang berhasil dia lakukan hanyalah meninggalkan sedikit bekas di batu. Jelas, ada sesuatu yang aneh pada batu itu. Hansen melihat celah batu itu tidak bergerak. Tidak ada cahaya yang membatu yang keluar darinya juga. Jadi, dia terus meninju. Saat dia melepaskan pukulan keempatnya, batunya pecah. Celah itu sekarang sebesar kepala manusia. Hansen melihat ke dalam gua dan cukup terkejut. Itu adalah gua seukuran bak mandi. Tidak ada jangkrik, hanya ada genangan darah. Ada kemungkinan 80% hingga 90% itu adalah tubuh jangkrik. Apa itu? Hansen melihat air berdarah itu. Gua batu itu sangat lembab dan memiliki lapisan lumut yang tebal. Air darah sepertinya korosif. Itu mulai merusak lumut, menampakkan batu di bawahnya. Batunya terlihat sangat datar. Sepertinya itu dibuat oleh seseorang. Ada juga beberapa ukiran di sana. Di bawah darah dan lumut, tidak terlalu jelas. Hansen menyeka lumut. Dia segera menemukan bahwa di bawah gua batu ada papan batu yang memiliki simbol khusus di atasnya. Hansen memecahkan bebatuan di sekitar untuk mengeluarkan papan batu, tetapi papan batu itu panjangnya sekitar 4 kaki dan lebar 1 kaki. Dia tidak tahu berapa lama dan tidak bisa mengeluarkannya. Hansen harus bersabar. Dia memecahkan papan batu di sekitar dan menyadari bahwa papan batu itu hanya setebal setengah kaki. Warnanya abu-abu. Itu tidak terlihat seperti granit di sekitarnya. Setelah sibuk beberapa saat, Hansen akhirnya mengeluarkan papan batu dari tanah. Ketika dia mengeluarkan seluruh papan batu, dia melihat itu bukanlah papan batu.
Itu adalah kotak batu. Hansen mencoba membuka kotak batu itu, tetapi tidak ada reaksi dari lubang kunci kotak itu. Dia menggunakan tangannya seperti pisau untuk memukulnya. Dia meninggalkan beberapa bekas putih di kotak batu itu. Kotak batu ini sangat aneh. Hansen berpikir itu masih cukup pagi sehingga Eight Soundbug belum siap untuk muncul, jadi dia mengeluarkan kotak batu dan pergi untuk memeriksa gua lagi. Dia tidak menemukan yang lain. Dia menggunakan batu-batu itu untuk membangun kembali dan menyembunyikan gua yang baru saja dia temukan. Hansen berpikir, cahaya yang membatu itu mungkin bukan berasal dari jangkrik. Bagaimanapun, itu tidak terlihat seperti ras gen elemen batu. Jika bukan itu, maka itu pasti kotak batu ini. Ketika aku menggali kotak batu, setelah sekian lama, mengapa kotak batu itu tidak melakukan apa-apa? Petik 2. Meskipun Hansen mengira dia sangat tampan, dia tidak berpikir dia cukup tampan untuk kotak batu untuk memperlakukannya secara berbeda. Apa alasannya? Hansen melihat ke bagian atas kotak batu. Masih ada air darah yang ditinggalkan jangkrik. Itu sudah mengering. Hati Hansen tiba-tiba melonjak. Benda ini tidak akan bereaksi setelah melihat darah, kan? Meskipun Hansen berpikir seperti itu, dia tidak akan menggunakan darahnya sendiri untuk pengujian. Dia melihat sekeliling, berencana untuk membunuh ras gen dan melihat apakah dia bisa menggunakan darah ras gen untuk mengaktifkan kotak batu. Ding! Hansen tiba-tiba mendengar suara seperti senar harpa yang dipetik. Itu datang dari dalam semak. Hansen melihat ke langit. Gelap. Bulan sekarang berada di atas gunung. Tidak lama kemudian, Hansen mendengar suara harpa di sekitarnya. Itu seperti seseorang sedang memainkan alat musik tua. Kedengarannya sangat bagus. Di bawah langit malam lembah, kedengarannya sangat misterius. Hansen menahan napas. Tubuhnya seperti membatu dan tidak bergerak. Eight Soundbug tidak bisa melihat apa-apa, tetapi mereka sangat sensitif terhadap suara. Serangga yang jaraknya beberapa mil tidak bisa bersembunyi dari mereka. Jika orang ingin menangkap Eight Soundbug, mereka tidak bisa bersuara. Bahkan lompatan hati yang terkejut akan membuat mereka waspada. Dia harus menunggu sampai mereka muncul dari tanah dan menabrak mereka saat mereka berada di dekatnya. Dia tidak bisa mengklaim yang lain jika mereka melarikan diri di bawah tanah. Hansen mengendalikan tubuhnya. Dia duduk di tempatnya seperti batu. Tidak lama kemudian, dari luar semak, dia melihat cahaya putih muncul dari dedaunan. Di malam hari, itu tampak seperti kunang-kunang. Bab 3072, Mutant Eight Soundbug. Meskipun Hansen telah menonton video online tentang Eight Soundbug, dibandingkan dengan apa yang dia lihat di kehidupan nyata, dia terkejut. Seekor kupu-kupu, yang sekecil peri, tiba-tiba berkedip seperti cahaya putih yang seharusnya menjadi tubuh serangga itu. Selain tubuhnya hanya berupa batu tulis putih dan beberapa tentakel yang menggeliat, itu seperti manusia. Benda itu seperti kupu-kupu mini. Di lengan Eight Soundbug, ia memegang instrumen yang tampak seperti kecapi. Itu, bagaimanapun, memiliki 8 senar. Jari Eight Soundbug sedang memainkan instrumen untuk membuat banyak suara bergerak. Eight Soundbug memainkan musik yang sangat bagus, tetapi Hansen tidak punya waktu untuk mengaguminya. Dia akan menggunakan sutra kuning Suan untuk menyingkirkannya. Dia tiba-tiba mendengar suara instrumen lain. Yang ini luar biasa. Apakah ada lebih banyak Eight Soundbug yang datang? Hansen berhenti bergerak. Jika dia mengganggu makhluk itu, Eight Soundbug lainnya akan berhenti datang. Tentu saja, tidak lama kemudian, sesuatu yang bersinar muncul dari semak-semak. Itu adalah kumpulan dari Eight Soundbug. Mereka memainkan beberapa instrumen berbeda secara harmonis satu sama lain. Tidak ada satu nada pun yang dimainkan keluar dari tempatnya. Itu seperti festival musik yang menakjubkan. Banyak Eight Soundbug menarik keluar dari semak-semak. Semakin banyak dari mereka muncul. Tidak lama kemudian, ada selusin Eight Soundbug. Hansen tahu bahwa Nightcry Valley memiliki banyak Eight Soundbug, tetapi dia tidak berpikir akan ada sebanyak itu. Itu hanya area kecil, namun setidaknya ada selusin Eight Soundbug. Ding! Suara instrumen lain terdengar. Kali ini, alat musiknya berbeda dari yang sebelumnya. Ketika Hansen mendengar instrumen ini, hatinya terasa terguncang. Dia tidak bisa membantu tetapi terpesona dengan nafsu akustik untuk itu. Faktanya, setelah suara instrumen terdengar, selusin Eight Soundbug dan instrumen mereka hampir berakhir. Hansen melihat kemana instrumen itu berasal. Dia melihat ada seberkas cahaya perak terbang di sekitar mata air. Itu adalah Eight Soundbug yang bersinar dengan cahaya perak. Dia tidak yakin dari mana asalnya, tapi sekarang dia berada di atas air. Ia terus terbang, memainkan kecapi 8 senar ajaib di tangannya. Eight Soundbug biasa berwarna putih, tetapi Eight Soundbug ini berwarna perak terang. Bahkan kecapi tampak seperti terbuat dari giok perak. 8 senarnya bersinar dengan cahaya perak. Jari-jari yang sangat kecil mencabut dan berjingkrak dengan lembut di atasnya. Itu seperti suara mata air pegunungan bermain di telinga Hansen. Itu membuat hatinya terasa seperti sedang dibersihkan. Eight Soundbug Mutant. Hansen merasa sangat senang dengan ini. Eight Soundbug Mutant adalah penemuan yang sangat langka. Dia tidak menyangka akan menemukan Eight Soundbug Mutant di sana. Tanpa ragu-ragu, tubuh Hansen meledak. Dia seperti bayangan yang muncul sebelum Eight Soundbug Mutant. Tangannya membawa cahaya merah saat dia menyerang Eight Soundbug Mutant. Hansen hanyalah pria biasa. Dia tidak tahu bagaimana menghargai musik. Mengambil Eight Soundbug Mutant lebih realistis. Eight Soundbug Mutant hanya kelas Earl. Itu sedikit lebih kuat dari Eight Soundbug Viscount rata-rata.
Sebelum Hansen, itu sangat lemah. Itu dihancurkan oleh cahaya merah dalam sekejap. Hansen tidak melihat hasil serangannya. Tubuhnya berkelebat. Dia tiba-tiba melemparkan 10 pukulan tambahan, menghasilkan selusin Eight Sound Bug disambar oleh tinju kemarahan Hansen. Termasuk Eight Sound Bug mutan itu, Eight Sound Bug itu berubah menjadi telur gen putih. Eight Sound Bug mutan hanya bertahan beberapa detik sebelum direduksi menjadi telur gen juga. Dengan keterampilan yang saleh ini, aku tidak perlu khawatir tidak punya uang untuk membeli makanan yang enak dan pedas. Hansen meletakkan selusin dari telur Eight Sound Bug di tangannya. Mereka berguling-guling di telapak tangannya seperti mutiara. Dia merasa sangat senang dengan hasil ini. Saat dia merasakan kegembiraan ini, suara ruang yang robek tiba-tiba terdengar. Dia berbalik dan melihat wanita yang dia lihat sebelumnya di lembah. Wanita yang mengenakan kerudung hijau itu untuk menyembunyikan wajahnya. Dia bergegas dengan sayap putih mengepak, terbang ke sana dari jauh. Feng Feifei telah menunggu di tengah lembah. Ketika Eight Sound Bug mutan muncul, dia ingin menjadi yang pertama menemukan dan menangkapnya. Ketika instrumen Eight Sound Bug mutan berada di dekat kolam renang, Feng Feifei tiba di sana dengan tergesa-gesa. Dia mencoba untuk secepat yang dia bisa, tapi dia terlambat. Ketika dia tiba, dia hanya melihat Hansen. Dia sudah menyimpan telurnya. Feng Feifei memecah ruang dan tiba. Dia tidak melihat Eight Sound Bug mutan di sekitarnya. Dengan hanya melihat Hansen, dia tahu ada yang tidak beres. Itu sangat kebetulan. Aku mendengar akustik Eight Sound Bug mutan bergema di seluruh lembah beberapa kali sebelumnya. Mengapa kali ini dia muncul di sebelah kolam ini? Feng Feifei melihat sekeliling, tidak bisa memata-matai keberadaan Eight Sound Bug. Hanya ada Hansen di samping kolam renang. Dia menduga bahwa Hansen mungkin telah membunuh Eight Sound Bug mutan dan merasa sangat kecewa. Hansen menatapnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik dan berjalan keluar dari lembah. Feng Feifei memecah ruang dan datang di hadapannya. Ada terlalu banyak gerakan besar, jadi Eight Sound Bug lainnya kemungkinan besar bersembunyi dalam ketakutan. Mereka selesai malam ini. Mereka mungkin tidak akan muncul selama beberapa hari. Feng Feifei memikirkannya tetapi memutuskan untuk menghentikan Hansen, yang hampir pergi. Tuan, apakah kamu memburu Eight Sound Bug mutan? Apa itu Eight Sound Bug mutan? Aku tidak pernah mendengar hal seperti itu. Wajah Hansen tidak terlihat seperti terengah-engah atau semacamnya. Dia mengatakan itu dan dengan cepat pergi keluar lembah. Feng Feifei sangat marah. Jika Hansen memberitahunya bahwa dia tidak menangkap Eight Sound Bug mutan dan mengatakan itu telah melarikan diri, dia bisa menerimanya. Dia tahu dia telah mendengar instrumen dari Eight Sound Bug mutan dari posisinya di lembah. Hansen berasal dari tempat suara itu berasal. Jelas berbohong tentang makhluk itu. Tolong, jangan salah paham, kata Feng Feifei. Jika kamu bersedia menjual Eight Sound Bug mutan kepadaku, aku bersedia membayar kamu 2 kali lipat dari tarif yang berlaku di pasar. Aku tidak menjualnya. Kali ini, Hansen menjawab dengan pasti. Eight Sound Bug mutan telah menjadi telur. Feng Feifei akan curiga jika melihatnya. Telur gen akan bernilai lebih dari sekedar 2 kali lipat harganya. Itu adalah telur gen mutan yang langka. Bahkan jika levelnya tidak terlalu tinggi, dia masih bisa menjualnya 10 kali lipat dari harga. Ditambah lagi, dengan telur gen langka, Hansen ingin meletakkannya di toko online-nya untuk menarik perhatian dan ketenaran. Feng Feifei sangat kecewa, tapi ini sudah terjadi. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Hansen membawa kotak batu itu bersamanya. Dia telah mencapai pusat Nightcry Valley pada saat ini. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria tampan menunggangi unicorn putih datang. Dia mengenakan baju besi giok putih. Tidak peduli berapa harganya, aku akan membeli Eight Sound Bug mutan. Beri aku jumlahnya. Pria itu duduk di atas unicorn seperti pria sombong, melihat ke bawah ke bumi dan Hansen. Tuan Jin, apa yang kamu lakukan di sini? Feng Feifei, yang pergi, mengerutkan kening saat melihat pria tampan itu. Aku mendengar, Nona Feifei, bahwa kamu datang ke Nightcry Valley sendirian, kata Tuan Jin sambil tersenyum. Aku takut kamu dalam bahaya, jadi aku mengikutinya. Terima kasih, Tuan Jin. Feng Feifei tidak senang tentang ini, tetapi dia tidak membiarkannya terlihat. Dengan senang hati, Tuan Jin menunjukkan senyum menawan. Dia memandang Hansen dan berkata, Tuan Feifei membutuhkan Eight Sound Bug mutan. Katakan saja berapa banyak kamu menjualnya. Tidak peduli harganya, aku tidak akan menawar atau menawar. Katakan padaku harganya. Petik 2. Feng Feifei ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sudah mendengar Hansen tidak mau menjual. Dia menatap Hansen dengan kaget. Bab 3073, Subscribe Penatua. Feng Feifei memandang Hansen dengan heran. Menolak godaan uang tidaklah sulit, tetapi dia seharusnya mempertimbangkannya sebelum menolak Tuan Jin. Gong Su Jin adalah anak dari Gong Su Ban, yang memiliki gelar jenius. Ketika dia masih muda, dia sudah sangat terkenal di kota Tembok Giok. Dia tidak hanya pandai bertarung karena dia memiliki bakat skill Land Pulse Tuan Gong Su. Dia bukan perwira tingkat tinggi dari kerajaan Qin, tetapi reputasinya juga bukan sesuatu yang biasa. Tuan Gong Su adalah tuan besar di kerajaan Qin, yang jarang terjadi. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak bangsawan yang ingin menjalin hubungan baik dengannya. Mereka ingin mempekerjakannya dan meminta dia mencarikan pulsa tanah untuk mereka. Dia kenal banyak orang di kerajaan Qin. Feng Feifei tidak terlalu menyukai Gong Su Jin, tetapi dia tidak ingin menyinggung perasaannya.
Alasan utama untuk ini adalah karena posisi para Misters Gongsu di kerajaan Qin. Hansen baru saja menolaknya. Kecuali dia memiliki semacam latar belakang yang dapat menimbulkan ketakutan di hati Gong Sujin, dengan kepribadian Gong Sujin, Hansen akan menemukan dirinya berada di titik masalah. Feng Feifei mengenal semua orang yang memiliki tingkat otoritas di dinding giok, tapi dia tidak mengenali Hansen. Ini membuatnya terkejut. Hansen dengan cepat pergi. Sedetik kemudian, dia pergi dari Night Cry Valley. Mata Gong Sujin tampak seperti pembunuh, tapi itu hanya sedetik. Setelah itu, wajahnya kembali menjadi cantik dan lembut. Aku akan melakukan sesuatu untuk Nona Feifei, tetapi aku tidak dapat melakukannya, kata Gong Sujin, saat dia berjalan di depan Feng Feifei. Aku merasa sangat sedih dan malu. Tidak apa-apa, Tuan, kata Feng Feifei dingin. Aku hanya tertarik sesaat. Aku tidak tertarik lagi. Petik 2. Aku akan membawamu kembali. Gong Sujin duduk di atas unicornnya dan melakukan gerakan meminta. Dia ingin Feng Feifei menemaninya. Tuan, kamu baik sekali, tapi aku masih ingin berjalan-jalan sendirian. Aku tidak akan merepotkanmu. Feng Feifei membungkuk, mengepakkan sayap cahayanya, dan terbang keluar lembah. Feng Feifei jelas telah menolaknya. Gong Sujin masih perlu bertingkah seperti pria, jadi dia menuruti permintaannya dan berhenti mengejarnya. Dia melihat Feng Feifei pergi dan sangat marah. Dia berkata, Feng Feifei, aku akan membuatmu merasa kasihan di tempat tidur malam ini. Setelah Hansen meninggalkan Night Cry Valley, dia pergi ke teleporter. Sebelumnya, ketika Gong Sujin memintanya untuk menyebutkan harga, dia menyesalinya. Jika dia tahu ada noob yang mau melepaskan dirinya, dia tidak akan mengubah mutan 8 Sound Bug menjadi telur. Bagaimanapun, dia akan menjualnya. Tidak peduli kepada siapa dia menjualnya. Jika seseorang ingin membayar dengan harga tinggi, Hansen dengan senang hati akan menjualnya. Sayang sekali 8 Sound Bug mutan telah berubah menjadi telur. Dia tidak bisa sembarangan menjualnya kepada orang-orang. Sebelum Hansen kembali ke tempat teleportasi, dia melihat bayangan ruang istirahat dan tiba. Feng Feifei muncul di depannya. Ada apa, Nyonya? Hansen bertanya. Jika kamu mencari 8 Sound Bug mutan, kita tidak perlu bicara. Feng Feifei menggelengkan kepalanya. Aku di sini bukan karena 8 Sound Bug mutan. Tahukah kamu siapa pria itu? Petik 2. Tidak, Hansen menggelengkan kepalanya. Aku mengerti. Feng Feifei menunjukkan senyum masam. Dia adalah salah satu jenius kota tembok giok. Dia adalah iblis jenius sejati. Dia adalah Gong Sujin. Ayahnya adalah Gong Suban yang terkenal. Kamu telah tidak menghormatinya. Kamu akan berada dalam banyak masalah. Petik 2. Hal ini dimulai dengan Feng Feifei, jadi Feng Feifei tidak ingin orang lain mendapat masalah karena dia. Oleh karena itu, dia pergi untuk memperingatkan Hansen. Terima kasih atas perhatiannya, kata Hansen sambil melambai. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Apa kamu tidak percaya padaku? Feng Feifei dikejutkan oleh betapa tenangnya Hansen muncul. Dia pikir dia tidak percaya apa yang dia katakan padanya. Dia ragu-ragu, tetapi Feng Feifei melepas kerudungnya. Dia menunjukkan wajahnya yang cantik. Dia menghela nafas dan berkata, aku tidak akan berbohong padamu. Kita tidak bisa bermain sebaik ini. Jika kamu mempercayai aku punya ide yang dapat membantu kamu. Petik 2. Terima kasih, Nona, tapi itu tidak perlu. Hansen mengucapkan terima kasih dan pergi. Feng Feifei memandang Hansen pergi dengan kaget. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia melepas kerudungnya untuk mengungkapkan identitasnya, tetapi Hansen tidak bereaksi. Dia sangat terkejut. Dia tidak mengenaliku. Feng Feifei melihat ruang yang ditinggalkan Hansen dengan emosi yang saling bertentangan. Dia tidak, bagaimanapun, mengejar. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Jika Hansen bersikeras untuk mendapat masalah, itu bukan lagi urusannya. Feng Feifei adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal, dan bukan hanya bagi orang Qin. Bahkan orang-orang dari 6 kerajaan lainnya mengenalnya. Bahkan jika mereka tidak melihatnya secara langsung, mereka akan melihat penampilannya secara online. Jarang ada seseorang yang tidak mengenalnya. Feng Feifei mengira Hansen mungkin berpura-pura tidak mengenalnya dan memiliki tujuan lain, tetapi Hansen benar-benar tidak tahu siapa Feng Feifei itu. Dia belum lama berada di dunia ini, dan dia tidak terlalu memperhatikan para selebriti. Mengenai pengingat Feng Feifei, Hansen mempercayainya. Tapi itu hanya dikaitkan dengan Gong Sujin. Untuk itu, dia tidak peduli. Yang tua, bagaimana perkembangan toko online? Hansen kembali ke tempat tinggalnya dan meminta laporan status dari Tuan Yang. Aku telah melakukan semua yang kamu minta dariku. Tuan Yang memandang Hansen dengan aneh saat dia bertanya. Kamu dapat menjajakan dagangan kamu kapanpun kamu mau, tetapi apakah kamu yakin benar-benar ingin menggunakan nama ini? Ya, kata Hansen sambil tersenyum. Hansen tidak pandai menamai sesuatu. Toko online-nya bernama Toko. Dari apa yang dilihat Tuan Yang, nama ini tidak sombong atau sangat menarik perhatian. Nama toko seharusnya sangat mengesankan. Karena itu adalah nama yang dipilih Hansen, dia tidak mengatakan apapun. Yang tua, jual barang-barang ini. Prospek bisa makan bergantung pada penjualan ini, kata Hansen dengan semangat. Dia dulu memimpin dunia, tapi ini pertama kalinya dia membuka toko. Tuan Yang tersenyum masam. Dia dan Li Bingyu merasakan hal yang sama. Mereka tidak menganggap toko online adalah ide yang bagus.
Melihat bahwa Hansen sangat tertarik padanya, mereka tidak mengatakan apapun yang tidak sopan. Dia bertanya, "Tuan, apa yang kamu rencanakan untuk dijual?" Li Bingyu ada di dekatnya. Dia memandang Hansen. Dia juga ingin tahu apa yang ingin dijual Hansen. "Aku pergi ke planet Guya dan beruntung. Aku menemukan beberapa telur gen. Mereka tidak berlevel tinggi, tetapi harus bertahan beberapa saat. Yang tua, coba lihat ini. Berapa harga yang harus aku jual?" Hansen mengeluarkan telur gen untuk menunjukkan Tuan Yang tidak menyangka Hansen akan memiliki telur gen dalam perjalanan 2 hari. Dia mengambil salah satu dari mereka, melihatnya, dan berkata, "Tuan, kamu sangat beruntung. Ini adalah tokek beracun kelas Viscount. Ini memiliki keterampilan gabungan Toxic Spray. Kekuatannya cukup tinggi untuk 1 Viscount. Kamu bisa menjualnya dengan harga beberapa ribu dolar." Petik 2. Bagaimana dengan ini? Hansen mengeluarkan telur gen dan menunjukkannya pada Tuan Yang. "Ini adalah telur gen 8 Soundbug. Tuan, kamu sangat beruntung. Meskipun 8 Soundbug adalah telur gen kelas Viscount, harga yang berlaku jauh lebih menguntungkan daripada apa yang akan diberikan tokek beracun ini. Kamu bisa menjual ini sebanyak 5 digit. Aku harus melakukan penelitian yang sebenarnya untuk nilai buku biru." Tuan Yang benar-benar terkejut. "Kamu akan menjual ini untuk saat ini." Hansen mengeluarkan selusin telur gen 8 Soundbug dan memberikannya kepada Tuan Yang. Tuan Yang membeku saat dia melihat telur gen. Mata dan mulutnya terbuka lebar. Dia tidak bersuara. Setelah beberapa saat, Tuan Yang berhasil bertanya, "Tuan, apakah kamu terlibat dalam perampokan?" Bab 3074 Harta dalam kotak, subscribe Penatua. Perampokan, dari mana aku bisa mencuri barang-barang ini? Hansen mengeluarkan 8 Soundbug mutan perak dan melemparkannya ke Tuan Yang. Tuan Yang mengambil telur 8 Soundbug dan melihatnya. Matanya hampir keluar dari tengkoraknya. "Tuan, apakah kamu benar-benar menggali ini?" Hansen tertawa dan menjawab, "Tentu saja. Apakah sepertinya aku melahirkannya?" Petik 2. Tuan Yang tidak bisa mempercayainya. Hansen tidak tahu keterampilan ground pulse apapun. Dia baru saja secara acak pergi ke planet Guya untuk menggali. Namun, dia telah menemukan selusin telur 8 Soundbug yang sehat. Selain itu, salah satunya adalah 8 Soundbug mutan. Ini adalah hal yang sulit dipercaya. Itu adalah keajaiban asli yang belum pernah terdengar. Jika semua orang seberuntung Hansen, semua misters di alam semesta akan mati kelaparan. Ini adalah pertama kalinya Tuan Yang meragukan karirnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Li Bingyu tidak percaya Hansen berhasil menggali 8 Soundbug. Dia berpikir, dia pasti terhubung dengan Qin Bai. Sepertinya kesempatanku telah tiba. Petik 2. "Yang tua, aku akan menyerahkan telur gen kepada kamu," kata Hansen kepada Tuan Yang. "Jual dengan harga bagus. Hidup kita bergantung padanya." Petik 2. "Tuan, kamu tidak boleh menjual telur gen 8 Soundbug mutan ini," kata Tuan Yang. "Jual saja telur 8 Soundbug biasa. Telur mutan ini harus disimpan sebagai sorotan toko. Dengan itu dipamerkan, pasti akan menarik banyak bisnis." Petik 2. "Lihat saja apa yang dapat kamu lakukan." Hansen tidak terlalu tertarik pada uang. Dia hanya membutuhkan cukup uang untuk bertahan di kota giok bertembok. Di mana mayat Qin Waner? Hansen telah melihat peta itu, tetapi kota giok bertembok itu terlalu besar. Sulit untuk menemukan tempat misterius yang disebutkan Baimo. Hansen membeli beberapa darah ras gen beku secara online. Mereka kelas rendah, jadi harganya tidak mahal. Dengan sistem transport kuantum, bahkan jika jaraknya beberapa sistem, mereka bisa meletakkannya di stasiun transportasi untuk diambil oleh petugas pengiriman. Hansen dengan cepat menerima beberapa kantong darah ras gen. Dia kemudian mengunci diri di sebuah kamar. Dia meletakkan kotak batu itu di bak mandi. Dia meletakkan kantong darah yang membeku di atas kotak batu. Ketika darah menyentuh kotak batu itu, beberapa simbol aneh menyala. Mereka melepaskan cahaya dingin dan membatu. Dimanapun cahaya yang membatu menyentuh, terlepas dari apakah itu logam atau daging, ia membatu. Bahkan pakaian Hansen pun membatu. Sayang sekali cahaya yang membatu tidak bisa melakukan apapun pada tubuh Hansen. Yang Hansen rasakan hanyalah sesuatu yang sedikit dingin. Kulit dan rambutnya terhindar dari membatu. Semakin banyak darah yang dituangkan ke kotak batu, pola di kotak itu tampak seolah-olah bisa menyerap darah. Semua darah diserap oleh polanya. Hansen memasukkan banyak kantong darah ke dalam kotak itu. Pola warna darah mulai tampak lebih gelap, dan cahaya yang membatu semakin kuat. Ketika hanya ada satu kantong darah yang tersisa, Hansen tiba-tiba mendengar suara, "Kaca." Kotak batu terbuka. "Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam sana." Hansen sangat penasaran. Dia membuka kotak batu itu dan sangat terkejut. Kotak batu itu berisi batu bundar berbentuk telur. Ada mulut di atasnya, dan 6 lubang di sisinya. Seluruh batu itu berwarna abu-abu. Secara keseluruhan, itu tampak seperti batu okarina. Okarina adalah alat musik, dan dia tidak asing dengan alat musik semacam itu. Iblis kuno memiliki 8 jenderal, dan salah satunya bernama Xiang Yin. Dia memberi Hansen okarina dan mengajarinya cara meledakkannya. Sayang sekali Hansen tidak pandai musik. Dia mencoba mempelajarinya sebentar, tetapi dia tidak pernah berhasil. Dia jarang menggunakannya untuk menghibur dirinya sendiri. Saat ini, dia sedang melihat okarina. Dia memegangnya di tangannya dan merasa agak sedih. Ketika Xiang Yin naik, dia mencoba menemukannya tetapi tidak bisa. Itu membuat Hansen merasa tidak enak.
Cahaya yang membatu di kotak batu itu hilang. Hansen menyentuh batu ocarina, menghela nafas, dan berkata, kakak kecil Xiang Yin, di mana kamu? Itu adalah ocarina batu tua. Tidak ada pola di atasnya. Itu adalah ocarina batu yang sangat kasar yang tidak terlihat sangat cantik. Permukaan batu ocarina tidak dipoles dengan baik, dan agak kasar. Itu tampak seperti sesuatu dari zaman kuno. Hansen mengobrak-abrik kotak batu itu. Selain batu ocarina itu, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Apa kotak batu yang aneh? Apapun yang ada di dalamnya tidak bisa menjadi sesuatu yang normal. Hansen melihat ke kiri lalu ke kanan. Apapun masalahnya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa tentang ocarina. Setelah berpikir sejenak, Hansen meletakkan batu ocarina di samping mulutnya dan mencoba memainkan sebuah lagu. Dia ingin melihat apakah batu ocarina memiliki kekuatan khusus. Saat Hansen meniupnya, ocarina tidak mengeluarkan suara apapun. Selain angin, tidak ada apa-apa. Aneh, mengapa tidak ada suara yang keluar dari ocarina? Hansen memandang ocarina dengan kaget. Dia memeriksanya sebentar tetapi tidak melihat ada yang salah. Batu ocarina tidak rusak. Itu seperti ocarina rata-rata tanpa lubang yang tersumbat. Fakta bahwa itu tidak menghasilkan suara apapun itu aneh. Dia kembali meletakkan ocarina di sebelah mulutnya. Kali ini, Hansen mengumpulkan sutra kuning Suan dan memberikan kekuatan yang kuat dalam napasnya. Dia meniup ocarina ke dalam batu. Loho, suara ocarina yang sangat sedih terdengar. Hansen menggerakkan jarinya untuk menciptakan nada yang berbeda. Setelah dia menggerakkan jarinya, Hansen terkejut bahwa lubang itu mulai mengeluarkan asap. Asap berkumpul di udara dan berubah menjadi awan putih. Apa ini? Hansen berhenti meniup ocarina. Dia melihat awan putih di udara. Itu tampak seperti awan dari Raja Monyet. Dari luar, Hansen tiba-tiba mendengar awan mulai mengeluarkan suara yang sangat samar. Suaranya tidak terlalu pelan, tapi masih sulit untuk didengar. Itu seperti seorang wanita yang bergumam. Sepertinya dia sedang membacakan mantra Buddha. Siapa di sana? Hansen mengerutkan kening. Dia meninju awan. Awan pecah di sekitar tangannya. Itu lenyap. Suara itu hilang. Benda apa ini? Hansen mengerutkan kening. Dia mengambil ocarina dan mulai meniupnya. Lubang ocarina menghasilkan asap yang muncul membentuk awan lain. Hansen mencondongkan telinganya ke depan untuk mendengarkan. Sekali lagi, dia mendengar gumaman aneh yang sama datang dari awan. Kedengarannya dekat tapi juga jauh. Kedengarannya sangat tidak stabil. Hansen mendengarkannya dengan intens. Akhirnya, wajahnya berubah. Awan tiba-tiba menghilang lagi. Dia dengan cepat mengambil ocarina dan memainkannya untuk menghasilkan awan lain. Kali ini, Hansen mendengarkan dengan lebih cermat. Setelah beberapa saat, ekspresinya terlihat aneh. Bab 3075 banyak bangsawan di bawah kaki pangeran. Suara yang datang dari awan adalah sesuatu yang telah didengar Hansen sebelumnya. Itu adalah suara yang sama yang menyertai pintu emas Golden Growler. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik pintu emas. Apapun yang ditarik ke dalamnya sudah mati, itu sudah pasti. Setidaknya, tidak ada yang bisa pergi saat ditarik masuk. Ketika Hansen berdiri di depan pintu emas, dia mendengar suara aneh. Itu seperti dewa kuno sedang berdoa atau membaca nyanyian Buddha. Hanya saja Hansen belum memasuki pintu. Dia berdiri di luar pintu emas dan mendengarkan, tetapi itu tidak pernah jelas. Sekarang dia mencoba mengingatnya, suara pintu emas itu seperti suara yang datang dari awan. Hansen hanya tidak mengerti apa arti suara itu. Banyak wanita suka berbelanja, bahkan 3 penyanyi besar, termasuk Feng Fei Fei. Dia menjelajahi komunitas virtual. Dia berbeda dari wanita biasa. Dia tidak harus membeli produk riasan. Dia sedang mencari 8 Soundbag. Dia tidak bisa mendapatkan 8 Soundbag dari Nightcry Valley dan tidak bisa diganggu untuk kembali ke sana lagi. Jadi, dia berencana membeli 8 Soundbag secara online. Dia ingin membuat obat gen untuk menyokong tenggorokannya. Dia mencari 8 Soundbag dan mengurutkan hasil berdasarkan harga dari tinggi ke rendah. Feng Fei Fei tidak peduli berbelanja dengan harga murah. Dia menginginkan yang terbaik, dan itu saja. Sederet produk virtual muncul di hadapannya. Feng Fei Fei terbiasa melihat-lihat harga dari tinggi ke rendah, tetapi dia membeku saat melihat barang pertama. Telur mutan 8 Soundbag. Benarkah ini? Feng Fei Fei mengklik item tersebut. Foto telur 8 Soundbag mutan muncul. Ini benar-benar telur 8 Soundbag mutan. Feng Fei Fei sangat senang. Di komunitas virtual, toko-toko memindai barang asli. Jika ada gambar, orang bisa bertaruh dolar mereka bahwa itu asli. Ketika Feng Fei Fei melihat harganya, dia mengerutkan kening. Harga ditempatkan paling tinggi. Itu adalah jumlah yang sehat 9.999.999. Telur 8 Soundbag mutan sangat langka, tapi itu hanya makhluk kelas Earl. Harga itu terlalu konyol untuk dipertimbangkan. Jelas, penjaga toko tidak akan menjualnya dengan benar. Bos, bagaimana kamu menjual telur 8 Soundbag mutan? Feng Fei Fei bertanya setelah menghubungi orang yang menjalankan toko. Yang terhormat, toko tersebut menjualnya dengan harga yang tercantum. Ini memang tersedia untuk dibeli. Kamu bebas memesannya kapan saja. Kami akan mengirimkannya dalam 24 jam. Jika tidak, kami akan membayar kamu 2 kali lipat. Itu adalah Jiangxi, tuan yang bertanggung jawab menjalankan toko, tetapi Jiangxi mengoperasikan layanan pelanggan. Dia bekerja sangat keras, bahkan jika dia menerima keluhan, dia tidak pernah marah karenanya. Jiangxi dan Yuyu dulunya adalah budak.
Sekarang, mereka mengikuti Hansen. Dia tidak memperlakukan mereka seperti budak. Jiangxi sangat berterima kasih untuk itu. Dia mencoba melakukan yang terbaik dengan tugas apapun yang diminta Hansen untuk mereka lakukan. Aku benar-benar ingin membelinya, jadi berikan kepadaku dengan harga yang benar-benar ingin kamu jual, kata Feng Feifei. Sayang, aku benar-benar tidak bisa menjualnya kepada kamu dengan harga lebih rendah, kata Jiangxi dengan cepat. Itu serendah mungkin. Kamu dapat melihat produk lain di toko jika kamu mau. Ada telur 8 Soundbug kelas Viscount yang sangat ekonomis untuk dijual. Kualitasnya bagus dan harga terjangkau. Kemampuan mereka juga hebat. Itulah kalimat yang diajarkan Tuan Yang padanya untuk diucapkan. Dia melakukannya dengan sangat baik. Feng Feifei melihat sekeliling. Dia melihat toko itu menjual telur 8 Soundbug biasa. Dengan identitasnya, telur 8 Soundbug biasa tidak benar-benar memikatnya. Jika kamu benar-benar ingin menjualnya suatu saat, mengapa kamu tidak mengirimi aku pesan? Kita bisa membicarakan harganya lagi. Setelah mengatakan itu, Feng Feifei meletakkan telur 8 Soundbug mutan di keranjang belanjanya. Baiklah, sayang, jawab Jiangxi. Feng Feifei sedikit tertekan. Dia tidak ingin membeli telur 8 Soundbug mutan untuk dirinya sendiri. Dia ingin mengirimkannya kepada keponakan kecilnya sebagai hadiah ulang tahun. Meskipun Feng Feifei memiliki ras gen Sonic yang lebih baik, levelnya terlalu tinggi. Keponakannya masih terlalu muda, dia tidak bisa bergabung dengan ras gen Sonic tingkat tinggi. Level telur 8 Soundbug mutan tidak terlalu tinggi. Selain itu adalah telur gen. Jika menetas, itu akan menjadi bayi. Itu tidak terlalu membebani tubuh, jadi cocok untuk anak-anak. Ketika telur 8 Soundbug mutan tumbuh dewasa memiliki tubuh yang sempurna, akan sangat bagus untuk meningkatkan suara seseorang. Itu akan lebih baik daripada telur gen kelas Marquise atau Duke. Bagaimanapun, ras gen Sonic tidak hanya meningkatkan suara seseorang. Mutan 8 Soundbug tidak berbuat banyak ke arah lain. Untuk meningkatkan kualitas suara seseorang, itu masih sedikit lebih buruk daripada telur gen Sonic lainnya. Sayang sekali penjual tidak berencana menjualnya. Feng Feifei melihat nama toko itu. Dia berencana untuk mengingat bahwa toko itu bernama toko. Di istana Gongsu, seorang pekerja pergi ke ruang kerja Gongsu Jin. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan, hasil penyelidikanku ada di sini untuk kamu teliti." Setelah itu, pekerja mengeluarkan file informasi yang ditugaskan untuk dikumpulkan dan meletakkannya di depan Gongsu Jin. Kerja bagus. Gongsu Jin melihat informasi itu dan dengan dingin berkata, sebuah redneck yang berasal dari kota Dewa Kuno, ya. Dia tidak memiliki latar belakang. Dia tidak memiliki faksi. Kalau begitu, beraninya dia menghinaku, Gongsu Jin. Aku harus memberinya pelajaran. Jika tidak, dia tidak akan mengerti apa artinya bagi banyak bangsawan berada di bawah kaki seorang pangeran. Petik 2. Pak, orang seperti itu tidak pantas untuk kamu mengambil tindakan. Pekerja itu membungkuk dan menyarankan, mungkin kamu harus mengirim orang lain. Kamu benar, kata Gongsu Jin. Aku akan membiarkanmu menanganinya. Ingat, kamu harus mengembalikan tubuh 8 Soundbug mutan lengkap. Ini akan menjadi ulang tahun Nona Feifei dalam beberapa hari. Aku akan memberikannya sebagai hadiah ulang tahun. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan, aku akan melakukan semua ini dengan sangat rahasia, kata Lou Jiu dengan mata yang sangat mematikan. Pak, 5 dari telur 8 Soundbug sudah terjual. Masing-masing telah terjual seharga 35.000, dan ada banyak orang yang menanyakan harga telur 8 Soundbug mutan. Tuan yang dengan senang hati melaporkan hasilnya kepada Hansen. Toko mereka baru buka sehari, dan mereka sudah meraup beberapa penjualan. Itu wajar untuk merasa gembira. Kerja bagus. Hansen mengangguk. Telur mutan bukanlah harga yang kecil untuk Tuan Yang, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi Hansen. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Ngomong-ngomong, Tuan, pernahkah kamu mendengar tentang satu hal yang aneh? Tuan Yang mencoba mengujinya. Hansen memandang Tuan Yang dan bertanya, hal aneh apa? Tuan Yang melihat ke arah Hansen dan berkata, itu adalah yang ketujuh dari bulan lalu ketika kota Giok mengalami gempa bumi besar. Kuil keluarga raja dihancurkan. Seseorang melihat bahwa kuil itu memiliki berkas cahaya emas yang ditembakkan ke angkasa. Petik 2. Tuan Yang memberitahunya tentang hal ini karena hari ketujuh bulan sebelumnya adalah ketika dia dan Tuan Meng menggali Hansen. Dia pikir ada hubungan antara kedua peristiwa itu. Betulkah? Bukankah gempa bumi yang menghancurkan gedung-gedung besar adalah normal? Hansen bertanya dengan tenang. Tuan, kota lain biasa mengalami gempa bumi, tapi kota Giok adalah kota luar angkasa yang dibuat oleh manusia, kata Tuan Yang. Mengapa akan ada gempa bumi? Setelah berpikir sejenak, Hansen bertanya, di mana kuil keluarga raja? Tuan, orang biasa tidak bisa pergi ke sana, jawab Tuan Yang cepat. Ada banyak elit yang menjaganya. Hanya anggota keluarga kerajaan yang bisa pergi ke sana untuk memberi penghormatan. Mereka biasanya melakukannya di beberapa festival. Petik 2. Bab 3076 Ras Gen Menakutkan, Subscribe Penatua. Hansen tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mengambil keputusan, dia memutuskan untuk pergi melihatnya. Tuan Yang tidak tahu banyak. Dia memberinya beberapa informasi dasar. Meskipun kuil Alpha Raja dijaga ketat, dan ada upacara setiap tahun, orang biasa tidak bisa mendekat. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah memfilmkan sesuatu dari jauh. Jadi, banyak sekali informasi tentang itu di internet. Hansen melihat-lihat dan melakukan penelitian secara online.
Dia melakukannya sebentar dan mengetahui tentang lokasi kuil Alpha Raja. Dia tahu seperti apa tempat itu, jadi dia tahu apa yang harus dicari. Mengapa kuil Alpha ini terlihat seperti kuil logam yang diperbaiki Tei? Hansen melihat kuil di video dan merasa agak terkejut. Selain benda ini terlihat lebih tua, seluruh bentuk kuil Alpha tampak seperti kuil logam. Di atas, kata-kata kuil besar Kin Alpha ditulis dan bukan tulisan kuil logam. Hansen pergi ke kuil itu. Dia melihat kuil dari jauh. Dia ingin menyelinap ke dalam kuil, tetapi itu tidak mungkin. Segalanya berbeda sekarang. Banyak tempat telah runtuh di kuil Alpha. Ada penjaga yang berpatroli, tapi kuil Alpha yang sangat besar itu memiliki banyak area tumbang yang tidak bisa dijaga seluruhnya. Hansen tidak berani terlalu dekat. Dia tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia hanya berjalan di sekitar kuil Alpha untuk mendapatkan tampilan yang tepat. Dia segera mengerutkan kening. Keamanan terlalu berat di sekitar kuil Alpha. Ada berbagai macam alat observasi, dan dia tidak bisa menggunakan seni Geno. Itu sulit baginya untuk menyelinap ke kuil Alpha. Hansen tidak tahu apakah itu kesalahan, tetapi dia merasa seolah-olah kuil Alpha memiliki sesuatu di dalamnya yang memanggilnya. Itu membuatnya sangat ingin masuk. Sayangnya, dia tidak bisa masuk ke dalam. Jadi, Hansen meninggalkan ide memasuki kuil Alpha. Dia harus mencari cara lain di lain waktu. Dalam perjalanan pulang, Hansen melihat beberapa camilan yang rasanya enak. Dia melihat waktu dan menyadari bahwa hampir makan siang. Jadi, dia membawa pulang bersamanya. Ketika dia tiba di rumah, Hansen memanggil Tuan Yang, Jian Bugu, dan yang lainnya untuk datang dan makan. Hanya Li Bingyu yang tidak ada. Mereka berlima duduk mengelilingi meja sementara Hansen memberi mereka makanan yang tampak seperti pai. Itu untuk mereka makan, tetapi Jian Bugu tiba-tiba menghentikan mereka untuk menggali. Kamu tidak bisa makan ini, kata Jian Bugu. Hansen meletakkan pai di dekat mulutnya dan bertanya pada Jian Bugu, aku tidak bisa makan pai ini. Jian Bugu mengangguk. Di alam semesta, ada banyak ras gen. Tidak peduli apakah mereka berada pada level tinggi atau rendah, setiap ras gen memiliki fitur unik. Jika mereka digunakan dengan baik, bahkan ras gen kelas rendah pun bisa sangat berguna. Ada pepatah mengatakan bahwa hanya ada pengguna gen sampah, tapi tidak ada ras gen sampah. Apa maksudmu ada ras gen di dalamnya? Hansen mengerutkan kening. Jian Bugu menyuruh yang lain meletakkan potongan pai mereka. Dia melanjutkan dengan berkata, jika aku tidak salah, ada serangga pemakan organ di dalam pai. Jika kamu mengkonsumsinya, itu akan tumbuh dengan cepat di dalam tubuh kamu. Mereka akan memakan semua organ kamu sampai tubuh kamu menjadi bangkai kosong. Kemudian, kamu akan mati. Meskipun ini hanya ras gen Marquise, seiring waktu, banyak elit gen kelas dewa yang mati karena memakan serangga pemakan organ ini. Serangga pemakan organ adalah ras gen yang sangat langka. Aku tidak yakin siapa yang telah kamu singgung untuk diberikan ini. Serangga pemakan organ ini dimaksudkan untuk membunuh kamu. Selain itu, ada 6 orang. Petik 2. Serangga pemakan organ. Wajah Tuan yang berubah. Dia tahu betapa menakutkannya serangga pemakan organ itu. Wajah Hansen juga berubah. Dia tidak takut pada serangga pemakan organ, tetapi manusia di alam semesta kerajaan berbeda. Ada banyak elit yang kuat di sini. Dengan kekuatan ras gen, mereka bisa menghancurkan langit dan tanah, tapi tubuh mereka tidak terlalu kuat. Hanya setelah digabungkan dengan ras gen barulah mereka bisa menjadi sedikit lebih kuat. Dibandingkan dengan Hansen, yang bisa mengembangkan tubuhnya sendiri, itu perbedaan besar. Serangga pemakan organ tidak akan melakukan apapun pada Hansen. Bagi Tuan Yang dan yang lainnya, itu akan menjadi bencana. Bahkan jika Jian Bugu tidak mengetahuinya dan serangga pemakan organ memasuki tubuhnya, dia akan berada dalam banyak masalah. Jian Bugu mengambil pisaunya dan memotong pai itu hingga terbuka. Dia menyingkirkan daging yang ada di dalamnya. Ada sedikit serangga kecil di tengah daging. Itu seukuran biji wijen. Jika seseorang tidak memperhatikan, dia tidak akan menyadarinya ada di sana. Biasanya, tidak ada yang membuka pai untuk diperiksa sebelum makan. Semua orang tampak mengerikan. Wajah Hansen terlihat lebih buruk. Jika Jian Bugu tidak ada di sana, Tuan Yang dan yang lainnya tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Jangan khawatir, serangga pemakan organ memang menakutkan, tetapi tidak berbahaya selama berada di luar tubuh kamu. Mereka akan tidur dan tidak melakukan apapun. Kamu benar-benar baik-baik saja di hadapan mereka. Jian Bugu mengambil serangga pemakan organ dari 6 pai. 6 serangga yang bentuknya seperti biji wijen ditempatkan di dalam mangkuk. Sesampai di sana, mereka tidak beranjak. Hansen tampak murung saat dia bertanya, bisakah kamu mencari tahu siapa yang melakukan ini? Jian Bugu menggelengkan kepalanya. Jika kita memiliki ras gen cermin langit, kita mungkin bisa menemukan masternya. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui siapa yang berencana membunuh kamu. Sangat disayangkan bahwa ras gen sangat langka di kerajaan Qin besar. Petik 2. Hansen memandang Jian Bugu dan bertanya, apa yang terjadi jika mereka memasuki tubuh? Bisakah Tuan mereka merasakan ini? Petik 2. Serangga pemakan organ akan aktif di dalam tubuh mereka, dan tuannya akan merasakannya, kata Jian Bugu. Biasanya, dengan kecepatan perkembangbiakan serangga pemakan organ, mereka akan mati dalam 3 hari. Seluruh tubuh mereka akan dilubangi. Petik 2. Hansen mengangguk. Dia mengambil 6 serangga pemakan organ dan berjalan keluar. Setelah dia pergi, Hansen memasukkan 6 serangga pemakan organ ke dalam mulutnya dan menelannya. Dia terus berjalan di luar. Berhasil.
Lou Jiu bersembunyi di dekat hotel ketika dia merasa serangga pemakan organ diaktifkan. Dia sangat gembira. Dengan cepat, dia merasakan serangga pemakan organ itu bergerak, jadi dia mengikuti mereka. Dia melihat Hansen berjalan di luar hotel sendirian. Dia pikir itu agak aneh. Dia mengerutkan kening dan berpikir, aneh. Mengapa ada 6 serangga pemakan organ di dalam dirinya? Petik 2. Dia kemudian berpikir itu semua untuk yang terbaik. 6 serangga pemakan organ berada di dalam tubuh Hansen. Itu hanya mempercepat waktu yang dibutuhkannya untuk mati. Lou Jiu tidak berpikir ada yang bisa selamat dari penyempurnaan serangga pemakan organ. Sekarang, dia tidak meragukannya. Nak, kamu harus menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Itu salahmu karena sombong dan menyinggung Tuan Jin. Lou Jiu tertawa terbahak-bahak. Dia menggunakan kekuatan indera serangga pemakan organ untuk mengikuti Hansen. Dia masih perlu mengklaim 8 Sound Bak Mutan, jadi dia mengikuti Hansen. Dia akan mengklaim 8 Sound Bak Mutan setelah Hansen meninggal. Lou Jiu merasakan serangga pemakan organ dengan cepat berkembang biak di dalam Hansen. Ada begitu banyak dari mereka, tapi dia terkejut. Sepertinya butuh setengah hari untuk menyelesaikan tugasku. Dengan kerja bagus ini, Tuan Jin pasti akan menghadiahiku. Mungkin aku akan mendapatkan binatang yang kuinginkan. Petik 2. Dia mengikuti Hansen untuk sementara waktu. Dia melihat Hansen melanjutkan untuk membeli makanan di jalan. Dia seperti seorang foodie. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, dia benar-benar tidak tahu seberapa banyak masalah yang dia hadapi. Dia masih makan. Dia seperti babi. Dia makan banyak, dan dia bodoh. Petik 2. Tiba-tiba, wajah Hansen berubah. Dia menahan perutnya dan berjongkok di jalanan. Dia mulai berlari menuju rumah sakit. Dia pindah ke jalan dan pergi ke sebuah gang. Dia berbaring di tanah, berulang kali mengerang. Tubuhnya gemetar. Sepertinya dia akan mati. Melihat tidak ada orang lain di gang itu, Lou Jiu berpikir itu sempurna. Dia tidak perlu bersembunyi. Dia pergi ke gang dan mendekati Hansen. Jadilah lebih pintar ketika kamu terlahir kembali, bukan? Jangan menyinggung perasaan seseorang yang tidak mampu kamu bayar. Lou Jiu akan menyentuh tubuh Hansen saat dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Setelah orang dimakan oleh serangga pemakan organ, mereka mengeluarkan banyak darah. Dia tidak melihat darah pada Hansen. Lou Jiu merasa tidak enak. Dia ingin pergi. Hansen tiba-tiba melompat berdiri, berjalan di depannya, mencengkeram lehernya, dan mengangkatnya. Bab 3077, Subscribe Penatua. Lou Jiu sangat terkejut. Hansen, yang mencengkeram lehernya, telah mengangkat seluruh tubuhnya. Dia melihat bahwa tubuh Hansen dipenuhi dengan udara ungu. Sepasang mata aneh berkedip secara iblis dengan warna ungu. Mereka menatapnya, yang membuatnya merasa kaget dan marah. Dia ingin memanggil Rasgen untuk digabungkan, tetapi Lou Jiu terkejut saat mengetahui bahwa koneksi Blood Pulse Roh Dewa terus terputus. Dia tidak bisa memanggil Rasgen. Hansen menatap Lou Jiu dan dengan dingin bertanya, bagaimana kamu ingin mati? Lou Jiu tiba-tiba merasakan jantungnya tenggelam. Dia akan dibunuh. Saat kekuatan di tangan Hansen meningkat, menjadi semakin kuat, Lou Jiu merasa tenggorokannya siap untuk patah. Dia tidak bisa bernapas. Jelas, lawannya tidak akan menanyakan apapun padanya. Dia tidak dapat menggunakan Rasgen, jadi Lou Jiu tidak punya harapan untuk melawan. Dia kaget. Dia menarik tangan Hansen. Sementara dia memiliki kesempatan untuk berbicara, dia mengeluarkan beberapa kata dari tenggorokannya yang tercekat. Aku baru saja menerima uang untuk melakukan ini. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang ingin melakukan ini kepada kamu? Aku akan mengejar Gong Sujin. Hansen dengan percaya diri berbicara, tapi dia hanya menguji Lou Jiu. Satu-satunya orang yang diremehkan adalah Gong Sujin. Sekarang, seseorang ingin membunuhnya. Asumsinya bahwa itu adalah Gong Sujin adalah dugaan yang terpelajar. Melihat ekspresi Lou Jiu berubah, Hansen tahu dia benar. Ini adalah Jade Wall City. Jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa melarikan diri. Lou Jiu berjuang untuk hidup. Wajahnya merah. Benarkah? Hansen memandang Lou Jiu dengan dingin. Lebih banyak kekuatan beredar di tangannya. Lou Jiu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wajahnya tampak seperti perut babi. Hansen tidak langsung mematahkan leher pria itu. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan kabut hitam. Lou Jiu melihat kabut hitam. Matanya yang terkejut tampak seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Hansen tidak mengeluarkan asap hitam. Itu adalah serangga pemakan organ. Lou Jiu tidak lagi merasakan serangga pemakan organ miliknya. Semua serangga pemakan organ itu melepaskan kabut ungu, dan langsung masuk ke mulutnya. Lou Jiu terus berusaha berjuang. Dalam genggaman Hansen, dia tidak bisa membuka mulutnya. Karena terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat serangga pemakan organ masuk ke dalam mulutnya dan memasuki tubuhnya. Hansen menunggu semua serangga pemakan organ memasuki tubuhnya sebelum melepaskan cengkeramannya di lehernya. Dia memandang Lou Jiu seperti anjing mati di lantai dan berkata, ini adalah serangga pemakan organ milikmu. Aku harap kamu menikmatinya. Petik 2. Lou Jiu tidak bisa berdiri. Dia ingin berhubungan dengan serangga pemakan organ, tapi dia tidak bisa. Serangga pemakan organ berada di luar kendalinya. Ark, Lou Jiu merasa seolah-olah organnya dicubit oleh 1000 jarum. Dia menahan perutnya dan berteriak. Dia batuk darah. Wajahnya tampak pucat dan putih. Dia bangkit dari tanah. Lou Jiu menahan perutnya dan mulai melarikan diri.
Dia ingin hidup. Dia tidak ingin mati. Dia berpikir tentang organnya yang dimakan oleh serangga pemakan organ dan bagaimana cara mati yang menyakitkan itu. Setelah memikirkannya, Lou Jiu hanya ingin melarikan diri. Dia menderita serangga pemakan organ saat dia berlari kembali ke Gong Su Manor. Darah terus mengalir dari mulutnya. Han Sen dengan dingin melihat Lou Jiu pergi. Dia tidak menghentikannya. Sebelumnya, dia mengira Lou Jiu mungkin berbohong. Di saat hidup dan mati, tidak peduli seberapa kuat keinginan orang itu, selalu ada kekurangan untuk dilihat. Ditambah, Lou Jiu bukanlah seseorang dengan kemauan yang kuat. Di alam semesta kerajaan, manusia tidak terlalu mengandalkan tubuh mereka. Mereka bergantung pada kekuasaan. Kebanyakan manusia tidak memiliki kemauan yang kuat. Lou Jiu setengah jatuh saat dia berlari kembali ke Gong Su Manor. Saat penjaga melihat wajah Lou Jiu, dia terkejut. Dia memegang Lou Jiu dan bertanya, "Tuan Lou, apa yang terjadi padamu?" Bawa aku ke Tuan Jin." Setiap kali Lou Jiu membuka mulutnya, darah hitam mengalir keluar. Ada juga daging. Penjaga menahannya dan membawanya ke Gong Su Manor. Tidak jauh dari Gong Su Manor, Han Sen memperhatikan dari sebuah gang. Dia tersenyum dingin. Puan Lou kembali." Petik 2. Gong Su Jin sedang menonton orang-orang menari di taman ketika dia mendengar seorang penjaga memanggilnya. Sebelum dia berbicara, Lou Jiu terhuyung-huyung ke taman. Gong Su Jin tersenyum. Dia tidak senang. Perilaku Lou Jiu sangat kasar. Saat dia melihat wajah Lou Jiu, ekspresinya berubah. Dia melihat Lou Jiu memasuki taman dengan gemetar dan dengan mulut penuh darah hitam dan dada basah. Wajahnya pucat, dan rongga matanya hitam. Dia tampak seperti zombie. Puan, selamatkan. Blur. Lou Jiu berlari ke Gong Su Jin untuk meminta bantuan. Ketika dia berada 9 kaki jauhnya, mulutnya dipenuhi dengan darah hitam dan organ yang membusuk. Mereka tumpah seperti hujan darah yang kemana-mana. Tubuh Lou Jiu mencondongkan tubuh ke depan. Matanya keluar dari rongganya. Tangannya meraih ke arah Gong Su Jin seolah-olah dia meminta bantuannya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan hidup lagi. Gong Su Jin kaget dan marah. Dia menyaksikan Lou Jiu mati dengan mata terbuka, menodai taman dengan darahnya. Wajahnya tampak seperti sepasang mata berusia 10.000 tahun. Han Sen kembali ke hotel. Dia melihat Jian Bugu dan Tuan yang menunggunya di ruang tamu. Dia masuk dan bertanya, adakah cara bagi kita untuk mencegah bahaya dari ras Gen? Dia tidak takut pada serangga pemakan organ, tetapi dia tahu orang-orang di sebelahnya akan disakiti. Untungnya, Jian Bugu ada di sana kali ini. Bagaimana jika dia tidak ada waktu berikutnya? Kali ini, serangga pemakan organ telah digunakan. Lain kali, sepertinya akan menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Ada kemungkinan itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa diblokir oleh tubuhnya. Tuan yang terdiam beberapa saat sebelum berkata, ada ras Gen yang disebut listening. Itu dapat mengidentifikasi ras Gen. Jika kamu mendekati ras Gen, listening dapat mengetahuinya. Tapi listening ini hanyalah sebuah legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Ada ras Gen dengan kekuatan serupa. Jika level mereka terlalu rendah, mereka hanya bisa merasakan ras Gen level rendah lainnya. Mereka tidak bisa merasakan semua ras Gen. Itu akan sangat jarang. Petik 2. Han Sen memandang Jian Bugu, yang mengangguk dan berkata, ras Gen itu sangat langka. Jika levelnya terlalu rendah, itu tidak akan berbuat banyak. Kastor Gen biasa menggunakan serangga cahaya rumput. Ini adalah jenis ras Gen yang sama, dan tingkat serangga cahaya rumput adalah Viscount. Mereka paling banyak hanya dapat mendeteksi Earl, dan sangat lemah dalam hal ras Gen elemen air. Bahkan dengan serangga rumput cahaya di dekatnya, kamu tidak dapat merasakan serangga pemakan organ Marquise. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Jian Bugu melanjutkan dengan berkata, ada ras Gen yang dapat merasakan banyak hal. Meskipun itu hanya kelas raja, jika ras Gen kelas dewa memasuki area tersebut, itu akan dapat mendeteksi keberadaannya. Hanya saja telur gen ras Gen ini sangat langka. Dari apa yang aku tahu, toko Lucy memiliki beberapa, tetapi mereka adalah orang dewasa yang liar. Mereka bisa menaruhnya di rumah, tapi tidak bisa dibawa kemana-mana. Itu tidak banyak membantu. Petik 2. Bab 3078 Salamander Cahaya Suci, Subscribe Penatua. Han Sen merasa tergoda setelah mendengar itu. Apa sebutan ras Gen itu? Jian Bugu memikirkannya dan berkata, aku ingat itu disebut Holy Light Salamander. Ini adalah ras Gen yang hanya muncul di sebelah sungai cahaya suci. Itu adalah ras Gen yang terlahir sebagai kelas raja, tetapi sebagian besar kekuatannya tidak kuat. Bahkan ras Gen kelas duke dapat dengan mudah mengkonsumsinya, tetapi itu sangat pandai merasakan ras Gen. Sebelum ras Gen mendekatinya, ia mulai kabur. Ini bisa sangat sulit untuk ditangkap, dan telur Gen Holy Light Salamander sangat langka. Sejauh yang aku tahu, Jadewall City hanya memiliki 5 Holy Light Salamander. 3 di antaranya milik istana. Akan sangat sulit untuk mengklaim telur Holy Light Salamander. Petik 2. Han Sen mengambil keputusan. Dia harus mendapatkan beberapa Holy Light Salamander untuk dirinya sendiri. Holy Light Salamander liar tidak membuat banyak perbedaan baginya selain menemukan telur gen. Dengan Holy Light Salamander dalam pandangannya, dia setidaknya akan merasa aman. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika toko Lucy memiliki Holy Light Salamander, dia akan pergi dan membeli beberapa. Puan Jian, dalam ras gen kelas atas, apakah ada ras gen yang memiliki darah biru? Sejak Han Sen mencapai alam semesta kerajaan, dia menyadari manusia di sana tidak melatih tubuh mereka.
Darah mereka merah. Tubuh Qin Xiu memiliki darah biru. Ada kemungkinan 80% dia mendapatkannya dengan menggabungkan dengan ras gen. Mungkin itu bukan darah asli Qin Xiu. Jian Bugu berpikir sejenak dan menjawab, ada banyak ras gen dengan darah biru. Mengenai yang paling terkenal, itu tidak diragukan lagi akan menjadi Raja Alfa Raja Dunia Kerajaan Qin besar kami. Dia adalah ras gen tertinggi yang jauh di atas kelas dewa. Sayang sekali Dewa Raja Dunia menghilang bersama Raja Alfa. Itu tidak tersisa. Jika tidak, Kerajaan Qin besar tidak akan menurun setelah Raja Alfa lenyap. Petik 2. Hansen dengan cepat bertanya, jenis ras apa itu? Dewa Raja Dunia adalah makhluk legendaris yang menguasai satu dunia, kata Jian Bugu. Tidak ada lagi yang bisa memberitahumu seperti apa bentuknya. Dari informasi yang tetap tersedia, itu pasti ras gen humanoid yang sangat langka. Petik 2. Hansen bertanya pada Jian Bugu tentang ras gen. Tuan yang memiliki banyak pengetahuan juga, tapi dia tidak sebagus Jian Bugu. Itu pasti. Tuan yang hanya tahu sedikit informasi sedangkan Jian Bugu tahu tentang ras gen kelas tinggi dengan detail yang jauh lebih besar daripada yang bisa diberikan Tuan Yang. Dia memberi Hansen pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan ras gen di dunia itu. Holy Wen White Deer, dalam peringkat Jian Bugu, hanyalah seorang pemula. Bagi para pemeran gen biasa, itu adalah sesuatu yang saleh. Bagi elit kelas atas yang nyata, itu hanyalah alat pemula. Adapun ras gen dalam legenda, seperti Dewa Raja Dunia, mereka adalah sesuatu yang dimiliki masing-masing dari 7 kerajaan. Mereka adalah sesuatu yang ada untuk melestarikan kerajaan, yang membuat Hansen merasa lebih waspada. Sepertinya dunia ini tidak sesederhana yang aku kira. Hal-hal tentang Qin Xiu memang aneh. Jika darah biru adalah darah Dewa Raja Dunia, maka orang yang meninggal pada hari itu. Mungkinkah itu benar-benar Qin Xiu? Hansen tiba-tiba mulai memiliki banyak pertanyaan. Setelah berbicara dengan Jian Bugu, Hansen menuju ke toko Lucy. Dia sudah menyinggung Gong Sujin. Dia mungkin akan segera bertarung dengannya. Mempertimbangkan itu, Hansen harus memastikan dia sudah siap. Sebelum Hansen memiliki kesempatan untuk membunuh Gong Sujin, dia perlu memastikan bahwa dia, Tuan Yang, dan yang lainnya aman. Dia harus mendapatkan Hulk Light Salamander. Bahkan jika Gong Sujin tidak mengejar mereka, mungkin saja ada orang lain yang mengikuti jejak mereka di masa depan. Jenis ras gen ini tampak seperti suatu kebutuhan, jangan sampai mereka ditimpa bahaya yang pasti suatu saat nanti. Toko Lucy adalah salah satu toko terbesar di Kerajaan Qin. Itu melakukan bisnis di seluruh alam semesta. Ras gen dan telur gen hanyalah salah satu bagian dari bisnisnya. Itu memiliki semua jenis toko lain di kota-kota besar. Toko Lucy tidak memiliki pemesanan online. Orang-orang harus pergi ke toko secara langsung untuk membeli sesuatu. Meski begitu, toko Lucy masih yang terbaik di Kerajaan Qin. Ia memiliki banyak ras gen dan telur gen, dan ada banyak variasi jenis. Itu lebih baik daripada kebanyakan toko kecil. Ketika Hansen pergi ke toko Lucy, dia memberitahu orang-orang bahwa dia menginginkan Holy Light Salamander yang liar. Hasilnya mengejutkannya. Harga Holy Light Salamander liar masing-masing adalah 3 juta. Harga itu sama dengan telur gen kelas dewa, dan itu hanya versi liar. Ditambah lagi, seseorang hanya bisa memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Penjaga toko dengan sabar menjelaskan berbagai hal kepada Hansen. Dia mengatakan kepadanya bahwa Holy Light Salamander adalah kelas raja dan sangat langka, dan mereka sangat sulit ditangkap. Dengan kemampuannya, banyak orang kaya membeli satu Holy Light Salamander. Karena itulah harganya menjadi sangat mahal. Seekor liar tidak bisa dibawa keluar, tapi bisa dipelihara di rumah. Jika ras gen berusaha menyerang tempat tinggalnya, ia akan bereaksi. Jadi, itu berguna. Orang kaya menyukai Holy Light Salamander. Aku bahkan tidak bisa membeli Holy Light Salamander. Hansen merasa agak sedih. Dia menghitung semua uangnya. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli Holy Light Salamander liar. Tidak mungkin dia mampu membeli telur gen. Tidak mungkin. Aku hanya harus pergi ke Holy Light River untuk menangkap Holy Light Salamander. Hansen kembali ke hotel dan mencari informasi tentang Holy Light River dan Holy Light Salamander. Menangkap Holy Light Salamander tidaklah mudah. Holy Light River ada di planet Guya. Hansen pernah ada di sana, tetapi dia tetap berada di zona aman tanpa ras gen kelas tinggi. Holy Light River berbeda. Itu berada di wilayah yang dijuluki zona mati, planet Guya. Holy Light River adalah denyut tanah super yang misterius. Setelah 1 miliar tahun, Holy Light River telah menciptakan banyak ras gen yang menakutkan. Ras gen sekelas dewa selalu muncul di Holy Light River. Bahkan banyak elit kelas atas Kerajaan Qin tidak berani pergi ke Holy Light River. Holy Light Salamander muncul di tepi Holy Light River. Mereka amfibi tetapi menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sungai. Mereka jarang pergi ke darat. Holy Light River sangat berbahaya, dan Holy Light Salamander bisa merasakan kehadiran ras gen lain. Jika manusia menggunakan ras gen sebelum mereka mendekatinya, Salamander akan melarikan diri jauh ke dalam Holy Light River. Jika orang tidak menggabungkan diri mereka dengan ras gen di Holy Light River, itu bisa dibilang keinginan kematian. Oleh karena itu, menangkap Holy Light Salamander tidaklah mudah. Ini adalah kesulitan yang tidak akan menghalangi Hansen. Dia memutuskan untuk pergi ke Holy Light River. Sebelum berangkat, dia memperingatkan Tuan Yang dan yang lainnya bahwa sebelum dia kembali, tidak ada yang boleh meninggalkan hotel. Dia juga meminta Jian Bugu melakukan yang terbaik untuk merawat mereka. Itu adalah Jade Wall City.
Bahkan Gong Sujin tidak bisa membunuh orang dengan seenaknya. Dia harus menggunakan ras gen untuk membunuh mereka. Jika Jian Bugu ada di sana, akan sulit baginya untuk melakukannya. Selama Tuan yang tidak meninggalkan pandangan Jian Bugu, dia akan baik-baik saja. Ditambah, target akhir Gong Sujin adalah Hansen. Sementara Hansen pergi, Gong Sujin tidak akan tertarik pada Tuan Yang dan yang lainnya. Setelah Hansen meninggalkan hotel, dia merasa seperti sedang diikuti. Dia memasuki planet Guya. Berita tersebut dengan cepat diterima oleh Gong Sujin. Gong Sujin tampak seperti pembunuh. Dia dengan dingin berkata, sangat bagus. Bab 3079, Subscribe Penatua. Holy Light River berada di dataran tinggi tertinggi di planet Guya yang disebut Miladia. Itu adalah sungai tertinggi di sana. Itu memiliki nama, Sungai di Langit. Jumlah orang yang berani pergi ke sana sedikit. Seluruh panjang Holy Light River beberapa puluh ribu mil. Itu memiliki sungai kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bercabang juga. Dimanapun sungai mencapai, itu dekat dengan denyut nadi tanah yang super besar. Dalam beberapa miliar tahun terakhir, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak ras gen yang telah dilahirkan olehnya. Ras gen di sana tidak hanya tingkat tinggi. Mereka banyak berkembang. Hal yang lebih menakutkan tentang itu semua adalah ada banyak jenis spesies yang berbeda. Mereka semua memiliki kekuatan yang aneh, dan orang-orang tidak dapat memprediksinya. Meskipun tubuh Hansen kuat, dia ditekan oleh dunia ini. Indra pendeteksiannya lambat, jadi sulit untuk menemukan ras gen langka sebelum mereka menghilang. Salah satu cabang Holy Light River, yang disebut Little Piano River, memiliki stasiun teleportasi. Setelah Hansen keluar dari stasiun teleportasi, dia menuju ke Little Piano River. Holy Light River hidup di daerah yang berisi perairan dangkal. Orang jarang melihat mereka bersantai di pantai, tetapi mereka adalah makhluk yang sangat langka. Mereka sulit ditemukan di posisi manapun. Little Piano River sangat dingin, dan tidak banyak orang di sana. Karena fakta itu sangat berbahaya, hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Dengan sangat hati-hati, Hansen melanjutkan. Dalam waktu singkat, dia melihat banyak ras gen. Di angkasa, ada banyak ras gen burung yang terbang. Di sungai yang sangat jernih, bebek Peking dan ras gen seperti angsa sedang bermain-main. Dia juga melihat ras gen di sungai yang tampak seperti jerapah. Di kedua sisi sungai, dia hampir tidak bisa melihat banyak binatang kecil yang aneh dan ras gen tipe serangga terbang. Ada terlalu banyak ras gen di sana. Meskipun kebanyakan dari mereka berlevel rendah dan tidak berbahaya, siapa yang tahu jika ada tipe yang lebih berbahaya yang mengintai menunggu. Hansen tidak tahu banyak tentang ras gen. Dia tidak tahu mana yang berbahaya dan mana yang harus diwaspadai. Sebelum dia pergi ke sana, dia telah membeli sebuah buku tentang ras gen. Ketika dia tiba, dia memperhatikan bahwa buku itu tidak membantunya sebanyak yang dia kira. Ada terlalu banyak ras gen. Hanya dalam beberapa saat, dia telah melihat beberapa lusin jenis dari mereka. Jika dia harus memeriksa semuanya, itu akan memakan waktu 1 hari penuh. Karena tubuhnya tak terkalahkan, dan dia memiliki Blood Ghost Spirit, Hansen hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkannya. Dia menuju Little River Piano dan menukik masuk. Dia mengikuti sungai dan memeriksa di sekitar tepi sungai, berharap menemukan salah Holy Light Salamander. Hansen tidak memanggil ras gen karena Holy Light Salamander sangat sensitif terhadap ras gen. Dengan ras gen di sekelilingnya, Hansen tidak dapat melihat Holy Light Salamander. Bahkan jika ada satu di dekatnya, itu pasti sudah pergi. Untungnya, tidak semua ras gen suka menyerang manusia. Kebanyakan ras gen membiarkan manusia menjadi begitu saja. Beberapa ras gen bahkan takut pada manusia. Saat Hansen mendekati mereka, mereka kabur begitu saja. Sepertinya Holy Light River tidak seseram yang dikatakan cerita, pikir Hansen. Sekelompok angsa hitam sedang berenang di atas sungai. Permukaannya memiliki warna yang sama dengan langit. Itu seperti langit dan laut telah bercampur. Angsa hitam itu tampak seperti sedang berenang di langit. Aroma rumput, kayu, dan bunga ada di hidungnya. Mereka membuat Hansen merasa sangat sejuk dan nyaman. Sungguh memalukan bahwa sepanjang perjalanan, dia tidak dapat menemukan jejak Holy Light Salamander. Hansen harus terus berjalan, membolak-balik buku untuk mencari ras gen langka. Dia masih bisa mengubahnya menjadi telur dan menjualnya. Dia tidak dapat menemukan Holy Light Salamander di sepanjang jalan. Jika dia tidak bisa melakukan itu, dia harus menghasilkan banyak uang untuk menghabiskan banyak uang di Emporium Lucy. Setidaknya, dia bisa membeli Holy Light Salamander liar di sana untuk diubah menjadi telur. Setelah setengah hari, dia tidak berhasil mendapatkan apapun. Ada banyak ras gen, tetapi kebanyakan tidak berharga. Hansen tidak bisa diganggu untuk membawa salah satu dari mereka pulang bersamanya. Saat dia berjalan, dia melihat seseorang berdiri di dekat sungai. Orang itu tampak seperti berusia 20-an, tetapi dia juga terlihat sangat kuat. Hal yang paling menarik perhatian tentang dia adalah rambutnya yang kurang. Dia memiliki kepala botak besar yang bisa mencerminkan wajah seseorang. Si botak besar sedang berdiri di dekat Little Piano River. Dia melihat-lihat menyusuri sungai, tetapi sulit untuk menentukan apa sebenarnya yang dia incar. Apakah dia menemukan ras gen langka? Mungkin dia menemukan Holy Light Salamander. Jantung Hansen melonjak. Dia pergi ke arah botak besar. Saat dia berjalan, dia bertanya, "Teman, apa yang kamu lihat?" Si botak besar mengabaikannya dan terus menatap ke sungai. Dia seperti seorang nelayan yang fokus, tetapi tangannya tidak memiliki alat memancing.
Han Sen mengamati wajah pria itu dan menyadari betapa bahagianya dia. Ini hanya menambah keingintahuannya. Han Sen menghampiri pria botak besar itu dan bertanya, "Teman, kamu baik-baik saja?" Sekali lagi, si botak besar mengabaikannya begitu saja. Han Sen menganggap ini aneh. Dia tidak tahu apa yang salah dengan pria botak itu, jadi dia mencoba melihat ke arah pria itu melihat. Di bawah kaki pria botak besar itu ada sungai. Kedalaman air yang mengalir hanya sedalam 1 kaki. Sungai itu sangat jernih. Itu tampak seperti kristal mulus dalam kondisi sempurna. Orang bisa melihat menembus dan mengagumi dasar sungai. Han Sen melihat lebih dekat. Sepertinya, selain batu bulat Hesi, tidak ada ikan atau udang. Setidaknya, tidak ada Holy Light Salamander di sana. Han Sen memandang pria botak itu dan bertanya, "Teman, apa yang kamu lihat?" Pria botak itu bertingkah seperti tidak mendengar apapun. Dia terus berdiri di tempatnya dan menatap sungai. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih bernapas, Han Sen akan menganggapnya sebagai orang mati. Apa yang orang ini lakukan? Apakah ada sesuatu yang bagus di sungai yang tidak bisa aku lihat? Han Sen merasa bingung. Dia melihat ke bagian sungai yang dilihat pria botak itu. Kali ini, Han Sen fokus dan jelas. Dia melihat ke tempat itu berulang kali. Dia tidak melewatkan sebutir pasir pun, namun tetap tidak ada apa-apa. Tidak, benar-benar tidak ada apa-apa. Di bawah air hanya itu, air yang sangat jernih. Bahkan tidak ada sedikit pun lumut. Han Sen memandang pria botak itu. Melihatnya tetap fokus, sepertinya dia juga tidak berpura-pura. Han Sen mengerutkan kening dan memeriksanya sedikit lebih dekat. Setelah beberapa saat, dia merasa ini tidak benar. Fokus pria botak ini sepertinya tidak berada di dasar sungai. Itu di atas sungai. Jantung Han Sen melonjak. Dia melihat ke permukaan. Permukaannya juga tidak memiliki apa-apa. Jika ada, Han Sen seharusnya bisa melihatnya. Air jernih itu seperti cermin. Itu mencerminkan citra 2 orang. Han Sen tiba-tiba menyadari pria botak itu sepertinya sedang melihat bayangannya sendiri. Apa yang salah dengannya? Mengapa dia melihat dirinya sendiri di dalam air? Han Sen melihat kebayangannya sendiri. Setelah melihat, bahkan Han Sen pun membeku. Cantik, sangat cantik. Han Sen tidak pernah menyadari dia telah tumbuh begitu tampan. Refleksi dirinya tampak seperti pria cantik yang langka. Dia melihat dirinya sendiri sekali. Sepertinya dia sedang jatuh cinta. Rasanya seperti melihat wanita cantik untuk pertama kalinya dan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Itu membuat jantung seseorang melonjak seperti rusa gila. Bab 3080 tidak dapat membantu. Han Sen akhirnya menyadari alasan mengapa pria botak itu menatap air dan tidak bergerak. Sekarang dia melihat bayangannya di air, Han Sen hanya punya satu perasaan. Sangat tampan. Han Sen tahu ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari bayangannya. Dia sangat menyukainya. Sepertinya dia telah menemukan jenis cinta yang dia rindukan sepanjang hidupnya. Han Sen dan pria botak itu berjongkok di dekat sungai. Kepala mereka diturunkan. Mereka menatap seolah-olah mereka terobsesi. Ini salah. Ini benar-benar salah. Aku tidak bisa terus melihatnya, tapi kelihatannya sangat bagus. Han Sen merasa berkonflik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Bahkan dengan tekadnya yang dalam, dia tidak dapat menyangkal godaan tersebut. Han Sen tahu ini tidak ada hubungannya dengan kemauannya. Dia tahu dia telah ditangkap oleh semacam kekuatan. Itu memutarbalikkan kemauannya, membuatnya jatuh cinta dengan pantulan yang dilihatnya. Han Sen hanya senang bahwa dia tidak jatuh cinta dengan bayangan pria botak itu. Saat hari menjadi gelap dan tidak ada lagi cahaya, mungkin aku tidak akan bisa melihat pantulannya lagi. Hati Han Sen masih memiliki kejelasan. Dia tidak bisa lepas sepenuhnya. Seiring waktu berlalu, mereka berdua tetap berjongkok di dekat tepi air. Dia melihat matahari terbenam dan langit menjadi redup. Han Sen berpikir akan lebih baik setelah ini, tetapi planet Guya tidak hanya memiliki 1 bulan. Ada 3 bulan. 3 bulan cerah di langit membuat malam tetap bersinar. Pantulan mereka di sungai masih sangat jelas. Bagian yang paling menakutkan adalah Han Sen sangat mencintai bayangannya sehingga dia berpikir untuk memeluk gambar itu. Han Sen hanya ingin melakukannya. Pria botak itu sudah berdiri, membuka lengannya, dan berjalan ke sungai. Dia pergi ke sungai dengan senyum di wajahnya. Tekad Han Sen hampir tidak bisa menahan keinginan. Dia memaksa matanya untuk melihat pria botak itu. Dia berenang ke sungai, terus tersenyum. Dia pergi lebih jauh ke dalam sungai. Sungai yang jernih menutupi lututnya. Itu segera menutupi pinggangnya. Han Sen memperhatikan pria botak itu berjalan ke sungai. Wajahnya tidak berubah. Senyumannya semakin besar. Sepertinya dia akan memeluk wanita yang disukainya. Pasti ada semacam ras gen yang melakukan ini. Ras gen di dunia ini agak aneh. Apa yang mereka mainkan? Han Sen mengerti itu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia mulai berjalan ke dalam air. Dia tahu ini adalah refleksi, dan dia tahu dia seharusnya tidak melakukan semua ini. Namun dia tidak bisa menahan keinginan untuk menahan pantulan di air. Tampaknya hanya melakukan itu yang bisa menghapus kepahitan kehilangan seseorang yang dicintai. Rasanya seperti alur cerita film timpang. Meskipun seseorang tahu orang itu membunuh orang tua, dia tetap tidak bisa menahan jatuh cinta. Itu seperti ngengat ke nyala api. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka tidak menahan diri. Apakah ini Gong Sujin? Apakah dia bermain trik lagi? Tidak mungkin. Jika itu dia bisa membunuhku sekarang. Aku terjebak oleh kekuatan aneh ini.
Aku tidak dapat bergerak. Hansen masih berpikir saat tubuhnya mencapai sungai. Sungai itu dingin, tapi tidak bisa menghentikan api di hatinya. Dia berjalan lebih jauh ke dalam air. Melihat air sungai melewati kakinya, dia masih tidak bisa menghentikan perkembangannya. Dia ingin memanggil Rasgen, tapi itu sia-sia. Orang yang sedang jatuh cinta tidak akan pernah bisa mengacungkan pedang kepada kekasihnya. Itu bukan karena dia tidak bisa. Itu karena dia tidak mau. Meskipun Hansen tahu keengganan semacam ini bukanlah keinginannya yang sebenarnya, dia tidak dapat menyangkalnya. Pria botak itu telah masuk ke dalam air lebih cepat darinya, dan dia berjalan lebih cepat dari Hansen. Sekarang, air berada di atas kepala botak pria itu. Hansen tahu pria itu akan mati. Manusia di dunia ini tidak memiliki tubuh yang kuat. Tanpa bantuan Rasgen, dia tidak bisa bertahan hidup di bawah air untuk waktu yang lama. Hansen tahu dia akan baik-baik saja. Bahkan jika dia ditipu ke dalam air, dia bisa hidup dengan baik. Jika dia seharusnya tenggelam, itu tidak mungkin terjadi. Aku ingin melihat trik lain apa yang kamu miliki. Hansen dengan cepat berjalan lebih jauh ke sungai sampai air melewati matanya. Dia tidak bisa lagi melihat bayangannya. Meskipun pantulannya telah menghilang, dia tidak dibebaskan. Di bawah air, dia melihat seseorang di sungai. Itu adalah seseorang yang terlihat persis seperti dia. Dia tersenyum jauh di dalam sungai. Hansen tidak bisa membantu tetapi berjalan ke arahnya. Dia berjalan lebih jauh ke dalam sungai. Hansen melihat bahwa pria di depannya terlihat buruk. Mulutnya terus mengeluarkan gelembung. Dia jelas terisi air dan tidak lagi bisa bernapas. Dia akan segera tenggelam. Meski begitu, wajah pria botak itu tetap menunjukkan kebahagiaan, namun kebahagiaan itu terlihat sangat menakutkan. Itu seperti senyuman penuai. Hansen mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengenal pria botak itu, dia bukanlah musuh. Dia tidak ingin melihat seseorang dari jenisnya yang sama mati di depannya. Hansen bertanya-tanya apakah dia harus melanggar batasan dunia ketika dia melihat cahaya aneh. Hansen melihat ke arah itu. Dia melihat cahaya buram muncul di bawah sungai. Rasanya seperti ada permata raksasa yang bersinar di bawah sungai. Bayangan yang memikat Hansen ke depan adalah cahaya di bawah sungai. Hansen melihat ke arah cahaya. Itu mulai menjadi fokus apa cahaya itu. Itu adalah cangkang raksasa. Warnanya krem, putih, dan transparan. Sepertinya itu terbuat dari giok. Cangkang raksasa itu terbuka. Ketika Hansen melihat cangkang itu, bayangan itu ada di dalam cangkang. Sepertinya itu digabungkan dengan seseorang di dalam cangkang. Itu membuat Hansen menaruh cintanya pada bayangan itu. Akhirnya, Hansen melihat bayangan di cangkang itu. Itu adalah wanita yang anggun. Tubuhnya ada di dalam cangkang. Tangannya memegangi pipinya yang menakjubkan. Dia mengenakan kerudung yang setengah transparan. Itu melambai di air. Itu membuat tubuhnya terlihat ekstra seksi. Wanita itu hanya berbaring di samping memperhatikan Hansen dari posisinya di cangkang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa, tetapi Hansen seperti ngengat yang terbang ke api. Dia berjalan ke arahnya. Sepertinya dia adalah seseorang yang dia cintai selama 1000 tahun. Dia ingin memeluknya dan mengatakan betapa dia mencintainya. Pria botak di depan sudah pingsan. Tidak diketahui apakah dia baru saja tenggelam atau apa. Tubuhnya melayang dan tenggelam karena perutnya membengkak seperti bola. Hansen masih terpikat oleh kekuatan itu. Dia berjalan ke wanita Shell. Matanya terlihat seperti bisa berbicara. Itu seperti mereka berkata, "Ayo, suami dan kekasihku, datanglah ke pelukanku." Terima kasih sudah subscribe Penatua.